Bagaimana mungkin Yelang mematikan puntung rokoknya di kotak rias Ning Qian-Qian? Sambil memegangi tubuh Su Chen yang lembut dan halus, dia berkata dengan ringan. Tapi kamu tadi sangat malu. Tapi sekarang kamu memasang wajah garang. Apakah kamu tidak bahagia? Su Chen menggelengkan kepalanya dan bergumam dengan lesu. Aku tidak bahagia. Kamu kuat, tapi aku juga tidak lemah. Tapi ini adalah ada perasaan seperti tidak bisa bernapas. Dia merasa seperti orang yang lemah, dan tidak peduli seberapa besar dia ingin menunjukkan kekuatannya, dia akan dikekang oleh Yelang. Bahkan ada beberapa kali ketika dia merasa seperti tenggelam, dan dia mencakar punggung Yelang dengan putus asa, mencoba meraih harapan terakhir itu. Dia tidak bisa menerima hasil yang mengerikan seperti itu. Sepanjang hidupnya, Su Chen tidak kalah dari siapapun. Namun, dia menderita kemunduran berulang dari Yelang, yang merupakan pukulan besar dan membuatnya merasa sedikit kesepian. Jangan katakan itu, kau membuatku merasa terbebani. Aku selalu merasa bahwa menindasmu seperti ini memberiku rasa pencapaian yang istimewa. Yelang terbatuk sungguhan. Jika gadis itu tahu segalanya dan mengucapkan kata-kata ini, Yelang mungkin curiga bahwa namun, hanya untuk pria muda seperti Su Chen, yang tidak tahu apa-apa, kata-katanya membuatnya merasa sangat berhasil dan segar. Pria sejati seharusnya seperti ini. Su Chen menundukkan kepalanya, merasa sangat kecewa. Kamu mendapatkan rasa pencapaian alami. Aku kalah, dan aku tidak bisa berhubungan denganmu. Dia menunjuk gelas air di meja samping tempat tidur dan menghela napas. Aku merasa lemah seluruh tubuh sekarang. Seperti orang tak berguna. Bisakah kamu memberiku segelas air? Aku haus. Yelang sangat perhatian dan membantu menuangkan secangkir air panas dan memberikannya kepada Su Chen. Dia mencubit pipinya dan berkata menggoda, bukankah kamu bilang sebelumnya bahwa kamu akan sangat senang jika kita tidur bersama? Kenapa? Sekarang setelah benar-benar sampai pada titik ini, kamu tidak merasa begitu bahagia. Su Chen menggelengkan kepalanya, aku bahagia. Tapi kalah membuatku tidak bahagia. Aku akan lebih bahagia jika aku mengalahkanmu. Dia mengerucutkan bibirnya, menopang bahu Yelang dengan tangannya. Terhuyung-huyung berdiri, dan berkata dengan malu-malu, aku merasa sedikit tidak nyaman. Minum terlalu banyak air. Pergi ke toilet. Dia berjalan menuju kamar mandi dengan Pan Qianing yang bersandar di dinding. Yelang ingin membantunya tetapi ditolak. Su Chen yang berada di kamar mandi selama kurang dari 3 menit kembali dan beralih dari berpegangan ke dinding menjadi berpegangan ke tepi tempat tidur. Dia perlahan mendekati Yelang selangkah demi selangkah dan berdiri di depannya. Ada apa? Yelang menatap Su Chen yang wajahnya memerah dan berbicara dengan terkejut. Su Chen menundukkan kepalanya melepaskan lengannya yang menekan tepi tempat tidur dan melemparkan dirinya ke pelukan Yelang sambil menangis ketakutan. Apakah aku akan mati? Aku tidak bisa berjalan. Aku juga tidak bisa memobilisasi energi dan darah. Jangan khawatir. Ini bukan masalah besar. Bukankah kamu pergi ke kamar mandi? Sekarang kamu sudah kembali, kamu akan baik-baik saja setelah istirahat. Yelang menepuk punggung Su Chen dan menghiburnya dengan lembut. Su Chen tidak mengangkat kepalanya tetapi menyandarkan kepalanya di lengannya sambil ragu-ragu. Bisakah? Tapi warna yang salah bab 611 bujukan mau atau tidak apa-apa aku di sini. Yelang tersenyum dan menyentuh kepala Su Chen. Dia memeluk pinggangnya dan meletakkan tangannya di dadanya untuk menghiburnya. Dia berkata tanpa daya, lihat detak jantungmu. Hampir melompat keluar dari dadamu. Mengapa kamu begitu gugup? Su Chen adalah orang pertama yang begitu gugup setelahnya. Tetapi Su Chen jelas bukan orang pertama yang memiliki pengalaman seperti itu, tentu saja itu tidak bisa menjadi yang terakhir. Tidak ada yang bisa dilakukan tentang hal itu. Su Chen telah mengikuti seorang guru seperti Liu Li sejak dia muda, dan selain berlatih seni bela diri, dia hampir tidak tahu apa-apa. Dia tumbuh dewasa dengan mengetahui cara membunuh orang dan akal sehat lainnya ditanamkan oleh Liu Li seperti guru seperti murid. Dapat dimengerti bahwa Anda memiliki kekhawatiran seperti itu. Saya dapat membantu Anda mengatasi ketakutan akan hal yang tidak diketahui ini. Yelang dengan perhatian menutupi mata Su Chen. Su Chandai mengerutkan kening dan berkata dengan keras, kepala saya tidak takut, hanya takut khawatir akan mati. Kalau begitu aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi dia merasa ada sesuatu di pikirannya dan dia ragu-ragu tentang semua yang dia lakukan. Tidak seberani dan setakut sebelumnya. Faktanya, tidak sulit untuk dipahami. Yelang ingat bahwa di kehidupan sebelumnya, ketika dia baru mulai bekerja keras, dia bertemu dengan seorang anak laki-laki gemuk yang dibuli sepanjang hari. Dia tidak berani melawan ketika dipukuli, dan tidak berani membalas ketika dimarahi. Dia diam-diam menahan perundungan itu. Sampai suatu hari istri yang paling dicintai bocah gendut itu diperkosa oleh sekelompok pengganggu. Bocah gendut kecil yang biasanya penakut itu membius kelompok penjahat itu dan membuat mereka tidak sadarkan diri. Kemudian dia mengambil pisau dan mencincang mereka menjadi beberapa bagian. Jangan mendorong orang jujur ke sudut. Untuk menjelaskannya dengan cara yang lebih mudah dipahami, menjadi pemalu berarti ada terlalu banyak orang yang Anda pedulikan dan Anda khawatir tindakan Anda akan membawa masalah bagi orang-orang itu. Jadi Anda menerimanya saja. Begitu Anda tidak memiliki kekhawatiran di hati Anda, dari tidak memiliki kekhawatiran di hati saya hingga sekarang dipenuhi dengan sosok seseorang, saya memiliki ketakutan bawah sadar ini. Tidak apa-apa. Aku bisa menjelaskannya padamu. Yelang membelai pipi Su Chen dengan perasaan sakit hati. Su Chen menggelengkan kepalanya, tidak perlu menjelaskan. Hanya saja. Aku percaya. Yelang terbatuk dan menggelengkan kepalanya. Sangat penting untuk membantu Su Chen menghilangkan rasa takut di hatinya, dan itu juga merupakan tanggung jawabnya yang tak terhindarkan.
Dia mengeluarkan cangkir planet besar dari ransel sistem, menyerahkannya kepada Su Chen, dan berkata dengan tenang, makan camilan ini dulu untuk mengisi kembali gula darahmu dan memulihkan sedikit kekuatan. Su Chen mengangguk dengan bingung. Dia tidak mengerti apa yang dimaksud Ye Lang, juga tidak tahu mengapa dia tiba-tiba mengeluarkan camilan sebesar itu. Dia merobek kemasan itu dengan curiga dan tanpa sadar mencubit dasar bulat untuk mengeluarkan produk susu dan roti kukus Wangzai di dalamnya. Ye Lang menepuk telapak tangannya tepat waktu dan berkata, jangan meremasnya dan jangan gunakan gigimu. Su Chen memiringkan kepalanya dan mencoba menjilatnya di depan Ye Lang. Ada kebingungan di mata indahnya saat dia menatap Ye Lang. Seolah bertanya, apakah seperti ini? Ye Lang menepuk kepalanya dengan puas. Benar. Cobalah untuk memakannya semua dalam waktu sesingkat mungkin. Setelah menerima pujian, Su Chen melakukan hal yang sama seperti sebelumnya dan menjilatnya beberapa kali, seperti anak kucing yang menyapu semua makanan ringan di cangkir planet. Dia memegang cangkir bundar kecil yang bersih dan menyerahkannya kepada Ye Lang, seolah-olah memberitahunya sesuatu tetapi sebenarnya meminta kredit. Sangat sederhana. Dan apalagi, aku bisa pergi lebih cepat lagi. Ye Lang menatap Su Chen yang tampak tidak tahu apa-apa dan tiga tanda tanya merah besar muncul di kepalanya. Apakah ada orang yang bisa mempelajari hal ini tanpa guru? Chen Ziki berlatih selama waktu yang tidak diketahui sebelum dia bisa menguasainya, tetapi Su Chen memecahkan rekor yang dibuat oleh Chen Ziki pada percobaan pertamanya. Pemain profesional dilarang berpartisipasi dalam pertempuran. Oh, bukan itu yang benar. Seharusnya pemain profesional dipersilakan untuk bertarung. Coba yang lain. Ye Lang mengeluarkan cangkir planet lain dari ransel sistem dan menyerahkannya kepada Su Chen. Su Chen mengikuti operasi sebelumnya dan menyelesaikan 1 dalam 7 detik. Satu lagi. Ye Lang mengeluarkan piala planet ketiga. Su Chen mencetak rekor lagi, 5 detik. Untuk terakhir kalinya. 4,5 detik. Coba ini. 1 jam 23 menit kemudian. Langit sudah mulai menguning. Di luar halaman keluarga Luo, para pelayan terdengar berteriak menyuruh anjing-anjing liar pergi. Di tengah makian. Su Chen merasa seolah-olah pemandangan di depannya meledak di kepalanya dan dia berseru, "Aku mengerti. Aku mengerti." Jadi begitulah adanya. Ketakutan di hatiku menghilang saat ini. Setelah mengetahui kebenarannya, dia tidak takut tetapi penuh rasa ingin tahu tentang hal-hal baru. Ye Lang terbatuk dengan canggung dan membuang Starcup yang belum dihabiskan Su Chen ke tempat sampah. Dia melihat tempat tidur yang kotor dan mengerutkan kening. Tidak mudah untuk beristirahat di tempat yang kotor seperti ini. Lagi pula, bagaimana aku akan menjelaskan ini kepada Qing Yu dan yang lainnya ketika mereka kembali? Bisakah kamu mencuci selimutnya? Dia menatap Su Chen, yang mata indahnya dipenuhi dengan sukacita, dan bertanya dengan lembut. Su Chen kembali sadar dan menggelengkan kepalanya. Tidak. Tapi aku bisa membakar tempat ini. Benar-benar bersih, tidak ada jejak yang tertinggal. Ye Lang menarik napas dalam-dalam. Itu adalah kakak seniormu, ini adalah halaman kakak seniormu. Apakah kamu rela membakarnya hanya untuk menutupi jejak? Apakah kamu tidak punya persahabatan dengan kakak seniormu? Su Chen menyeka sudut mulutnya dan berkata terus terang, tetapi aku sudah merebut tunangan kakak senior jika ada jejak yang tertinggal. Dia akan lebih sedih, bukan? Ucapan Su Chen seperti petir yang meledak di kepala Ye Lang. Ye Lang menatap Su Chen yang berwajah serius, dan dalam keadaan linglung, dia teringat malam ketika dia kembali ke rumah dan Liu Li yang sedang duduk di sofa. Mengaktifkan Eye Soul Spirit beberapa menit sebelumnya. Kecurigaan aneh mulai muncul di hatiku. Malam ini dia membalas dendam pada Su Chen karena telah dikeluarkan oleh Liu Li. Atau apakah Su Chen membalas dendam gurunya? Pikiran Ye Lang dipenuhi dengan berbagai pikiran. Dia menatap Su Chen dengan sungguh-sungguh dan menasihati, pria hanyalah hal-hal eksternal. Kamu seharusnya tidak memiliki kebencian yang tak terdamaikan dengan Qing Yu untukku. Itu tidak harus selalu sesuatu di luar tubuhmu, setidaknya kau ada di hatiku. His. Ye Lang menghirup udara dingin menatap Su Chen dengan wajah serius dan pipi memerah. Dia tidak bisa menahan diri untuk maju selangkah memegang sikap skeptis. Aku tidak percaya kecuali jika kamu menyembunyikan satu untuk kulihat bab 612 bantuan Nan Ding selamat kepada Tuan Rumah karena mendapatkan nilai penjahat takdir 10008. Ding selamat kepada host karena telah mendapatkan nilai penjahat takdir 10009 gigitan di sisi lain kediaman Liu Li dan Nanan. Menjelang sore Liu Li duduk kosong di sofa, memegang sebuah mahakarya sastra di tangannya yang sudah lama tidak ia balik. Gadis kecil yang patuh itu tinggal di samping majikannya dan menonton TV dengan bijaksana meskipun ada kartun yang diputar di TV. Dia mengecilkan volumenya hingga minimum. Gadis kecil itu menolehkan kepalanya untuk melihat tuannya dari waktu ke waktu. Dulu, tuannya pasti akan merespons dengan menyentuh kepalanya. Tapi sekarang, aku tidak tahu sudah berapa kali aku berbalik untuk melihat, tapi tuannya sama sekali tidak bereaksi. Matanya tertuju pada buku, tapi ekspresinya kosong. Bum bum. Tepat pada saat ini, seseorang mengetuk pintu dari luar. Nanan baru saja melompat dari sofa dan hendak pergi membuka pintu. Namun ketika saya mendongak, saya melihat bahwa majikan saya telah berteleportasi dari sofa ke belakang pintu. Ketika saya membuka pintu, ada seorang kurir mengenakan rompi. Saat pria itu melihat Liu Li, dia sedikit bingung dan kagum, tetapi setelah dia sadar, dia masih berkata dengan sopan. Halo, pelanggan, ini adalah pengiriman ekspres Anda, harap disimpan. Liu Li mengangguk kaku, mengambil paket itu, dan menutup pintu.
Dia berjalan kembali ke sofa dan duduk meletakkan barang ekspres itu di atas meja kopi. Tuan, kenapa Anda tidak membukanya dan melihatnya? Nanan menunjuk ke barang ekspres yang terbungkus rapi dan bergumam penasaran. Liuli memaksakan senyum di wajahnya yang dingin, itu sangat tidak wajar. Pasti beberapa hidangan, mereka dikirim sebelumnya. Tapi Nanan tidak berpikir itu benar Tuan, bisakah Anda membukanya dan melihatnya? Nanan mengutak-atiknya dan mendorong lengan Liuli dengan genit. Liuli sedikit mengernyit dan sejenak dia benar-benar merasa bahwa Nanan sedang mencari masalah. Tapi segera pikiran ini ditekan oleh akal. Dia menarik napas dalam-dalam, merasa panik. Apa yang sebenarnya terjadi? Dia sangat kesal. Apa sebenarnya yang telah dilakukan Nanan anak yang sangat baik itu sehingga salah hanya satu kalimat membuatnya merasa jengkel? Liuli tenang menyentuh kepala Nanan dengan rasa bersalah di hatinya dan tersenyum mengganoki Nanan ingin melihatnya maka guru akan membukanya dan menontonnya bersama Mokeya. Guru sangat baik. Nanan berjalan ke meja kopi sambil tersenyum. Liuli membuka paketnya dan memperlihatkan kotak hadiah kecil yang terbungkus indah di dalamnya. Dia berkata pada dirinya sendiri dengan bingung, apa ini, aku belum pernah menerimanya sebelumnya. Bongkar dan lihat. Nanan mengutak-atiknya. Liuli melirik Nanan menganggukkan membuka kotak kecil yang indah itu. Di dalamnya ada gelang kecil sebening kristal yang memancarkan fluoresensi cemerlang di bawah sinar matahari. Nanan katakan pada guru. Apakah kamu tahu sesuatu? Kalau tidak, mengapa kamu tidak terkejut sama sekali saat melihat gelang ini? Liuli berjongkok, menyentuh kepala Nanan, dan tersenyum selembut mungkin. Dengan kepribadian Nanan, sangat tidak mungkin baginya untuk tetap diam saat melihat gelang yang begitu indah. Dan bahkan tidak akan ada riak di matanya. Jelas bahwa dia tahu tentang keberadaan kalung ini sebelumnya. Nanan mengerutkan bibirnya, berkicau beberapa saat, dan bergumam lemah. Tuan, sebenarnya ketika Nanan dan kakak pergi ke kebun binatang kemarin, mereka melewati sebuah toko. Orang-orang di toko itu berkata bahwa gelang di toko mereka memiliki kekuatan magis. Gelang ini dibeli oleh kakak laki-lakiku. Dia tidak mengizinkan saya memberitahu Anda karena dia ingin memberi Anda kejutan. Dia juga menyuruh saya untuk tidak memberitahu Anda tentang sihir ini karena dia ingin melihat apakah sihir ini akan. Liuli menggigit bibirnya dan mengepalkan tangan yang memegang gelang itu, tetapi takut merusak gelang yang indah itu sehingga dia melonggarkan cengkeraman. Lengannya gemetar, dan ada rasa pahit yang kuat di hatinya, yang melonjak bersama kata-kata Nanan. Nanan sedikit takut dan bergumam, panik, kakak guru pergi keluar tadi malam, mengapa dia tidak kembali begitu lama? Nanan merindukan kakak laki-lakinya, kapan dia akan kembali? Liuli memegang gelangnya, memeluk Nanan dan membujuknya dengan lembut. Nanan, jadilah anak baik, kakak laki-laki akan segera kembali. Dia hanya memiliki beberapa konflik kecil dengan guru, dan dia keluar karena dia marah ketika dia menyadarinya. Dia akan kembali untuk mencari kita. Nanan memiringkan kepalanya dan menatap mata merah Liuli. Apakah majikan masih marah pada kakak laki-laki? Majikan sangat marah tadi malam, dan Nanan tidak berani memberitahu majikan tentang kakak laki-laki. Kakak laki-laki sangat menyukai majikan. Ketika kami pergi ke kebun binatang kemarin sore, dia terus memberitahu Nanan betapa baiknya majikan dan bahwa Nanan akan menjadi anak paling bahagia di dunia jika dia memiliki majikan di masa depan. Dia mengulurkan tangan kecilnya yang gemuk dan menyeka mata merah Liuli. Majikan, tolong jangan menangis, oke? Liuli menyeka sudut matanya dan berkata dengan senyum masam. Tuan hanya berpikir Nanan terlalu berkelakuan baik dan terlalu bahagia. Dia tidak bermaksud untuk menangis. Tuan sangat kuat, bagaimana mungkin dia menangis? Dia merasa pahit. Ternyata di hati Elang, dia sangat sempurna. Alasan mengapa dia bersikap seperti itu tadi malam hanya karena dia ingin lebih dekat dengannya. Benar ya? Berapa hari? Sudah lama sejak dia pindah ke rumah ini. Dan Yelang selalu menahan diri bahkan meskipun mereka bersama siang dan malam dan memiliki kontak dekat, dia tidak pernah melakukan sesuatu yang gegabah. Baru tadi malam aku mengambil tindakan berani mungkin, bukan karena Yelang yang terlalu berani, tetapi karena dia yang terlalu pasif. Meskipun dia secara verbal memberitahu murid-muridnya bahwa garis keturunan mereka tidak perlu khawatir tentang formalitas yang berlebihan, ketika benar-benar tiba gilirannya, dia dibatasi dalam segala hal. Saya selalu merasa bahwa beberapa tindakan yang terlalu intim tidak dapat diterima dalam waktu singkat, tetapi ketika Yelang benar-benar diusir, saya merasa seperti kehilangan sesuatu yang penting di hati saya, dan merasa hampa. Saya merasa lesu sepanjang hari seolah-olah saya telah kehilangan sesuatu. Saya tidak bisa menyemangati diri sendiri dan saya mudah marah barusan. Dia hampir marah pada Nanan. Bab 613. Liuli mulai mencari Yelang. Apa Tuan tidak akan menangis? Nanan memiringkan kepala kecilnya dan menatap mata merah Liuli, dan teringat bekas air mata di wajah tuannya tadi malam. Sudah jelas bahwa dia menangis. Orang dewasa memang seperti ini. Meskipun mereka merasa dirugikan, mereka tidak mau menangis. Tidak jujur sama sekali. Sangat tidak nyaman untuk menyimpan keluhan di dalam hati. Setiap kali dia merasa dirugikan, dia akan lari ke kamar mandi dan menangis sendirian. Selama kamu menangis, kamu akan merasa jauh lebih baik, Tuan. Jika kamu merasa dirugikan, menangislah saja di pelukan Nanan. Nanan tidak akan membencimu. Nanan membuka tangannya dengan bijaksana, seolah-olah ingin memeluk seseorang, dan menjadi serius. Ketika dia melihat tuannya menatapnya, dia mengangguk dengan sungguh-sungguh. Tuan boleh menangis di pelukan Nanan. Nanan menepati janjinya dan tidak akan pernah mempermasalahkan kebisingan Tuan. Gadis bodoh.
Liuli merasa sedih dan tersentuh, lalu mencubit pipi tembam Nanan. Dia merasa bahwa murid kecil ini benar-benar malaikat kecilnya. Ini diberikan kepadanya oleh dewa. Guru baik-baik saja, tetapi aku tidak tahu kapan kakak laki-laki akan kembali, jadi aku sedikit khawatir. Liuli melihat ke arah pintu, berharap dia bisa mendengar ketukan di pintu dalam detik berikutnya. Lalu apakah guru masih marah? Apakah dia marah pada kakak Nanan? Dia menggerakkan. Liuli menggelengkan kepalanya dan berkata dengan senyum pahit, aku tidak marah lagi. Guru sudah mengerti. Seharusnya bukan guru yang marah, tetapi kakakmu. Guru melakukan kesalahan tadi malam dan mengatakan sesuatu yang terlalu tidak manusiawi. Ketika kakak laki-lakimu kembali, Tuan akan meminta maaf kepadanya, oke? Dia merasa sedikit ragu. Dia belum pernah mengakui kesalahannya sebelumnya. Tetapi tiba-tiba dia merasa bahwa dia sudah bertindak terlalu jauh tadi malam. Tidak hanya dia marah, dia juga mengancam akan membunuh Yelang. Meskipun itu hanya kata-kata marahnya, tetapi bagaimana perasaan Yelang ketika mendengarnya? Yelang memberinya makan dan tempat tinggal, menemukan mitra penghasil uang untuknya. Membelikannya sejumlah besar pakaian dan bahkan membelikan pakaian anak-anak yang mahal untuk muridnya. Dia bahkan rela membekukan dirinya menjadi patung es untuk menenangkan letusan semangat esnya. Dedikasi tanpa pamrih seperti itu disambut dengan kalimat seperti, apakah kamu pikir aku tidak berani membunuhmu? Menempatkan dirinya pada posisinya. Liuli merasa bahwa semua usahanya akan sia-sia. Jika murid yang telah dilatih dengan cermat melakukan sesuatu yang berbahaya suatu hari nanti, dia akan membunuhnya sebagai tuannya. Bagaimana mentalitasnya? Semakin dia memikirkannya, Liuli semakin panik. Dia merasa bahwa Yelang telah terlalu dalam disakiti olehnya. Dan dia tidak tahu apakah masih ada kesempatan untuk memperbaikinya. Guru Nanan mengulurkan tangannya dan mendorong Liuli ke dalam pelukannya. Liuli, yang berada dalam keadaan tranci akhirnya sadar dari lamunannya, merendahkan kepalanya dan bertanya dengan lembut apa yang salah. Nanan mengerutkan hidungnya, berhenti sejenak dan berkicau ragu-ragu. Bagaimana jika kakak laki-laki tidak kembali? Guru, bisakah kamu keluar dan mencarinya? Tidak, kakak laki-lakimu pasti akan kembali. Liuli menggelengkan kepalanya, mempercayainya dengan teguh di dalam hatinya. Tapi ayah juga bertengkar dengan wanita palsu. Ayah bilang ibu palsu punya pria idaman, jadi dia kabur dengan marah dan tidak kembali selama beberapa hari. Kemudian paman saya yang memanggil ayah kembali. Nanan sepertinya mengingat sesuatu yang menakutkan, matanya tiba-tiba memerah. Seharusnya paman tidak memanggil ayah kembali. Jika ayah tidak kembali, dia tidak akan keluar untuk bekerja di malam hari, dan Nanan tidak akan tanpa ayah, guru. Bisakah kamu pergi dan mencari kakak laki-laki? Kakak laki-laki benar-benar marah. Tadi malam Nanan ingat bahwa ayah juga sangat marah sebelumnya dan tidak kembali selama beberapa hari setelah pergi jika bukan karena paman. Ayah pasti tidak akan kembali. Kakak laki-laki memperlakukan Nanan dengan sangat baik, dan dia sangat menyukai Tuan. Nanan tidak ingin kakak laki-laki dipisahkan dari tuan-tuan. Bisakah kamu pergi dan mencari kakak laki-lakimu? Kata-kata Nanan membuat Liuli yang sudah merasa bersalah menjadi lebih ketakutan. Apakah Yelang benar-benar tidak akan pernah kembali? Ini adalah rumahnya, bukan? Ini adalah rumah temannya. Bukan rumah Yelang yang sebenarnya. Karena dia, Yelang akan selalu tinggal di sini. Tetapi jika Yelang tidak lagi memiliki perasaan baik, akankah dia kembali? Ketika mereka pertama kali bertemu, dia ingin menekan roh Bingpo dan menculik Yelang secara paksa. Jika Yelang pergi kali ini, dia tidak akan pernah kembali. Kemana dia akan pergi? Mencari. Begitu kepanikan di hatiku muncul, aku tidak bisa mengendalikan diriku. Liuli mengangkat kepalanya dan melihat dekorasi yang familiar di ruangan itu dan beberapa perabotan yang menyimpan kenangan khusus baginya. Pemandangan yang biasa muncul kembali di depan mataku. Pengingat yang Yelang berikan ketika dia berbalik saat memasak profil samping dirinya tertidur di sofa. Senyum yang agak canggung di wajahnya ketika dia dengan sengaja mendekatinya. Nanan Master akan mencari kakak laki-lakimu, tetapi apa yang akan kamu lakukan? Liuli tidak ingin memikirkannya lagi. Tanpa Yelang, pemandangan yang familiar ini mulai menjadi asing. Dia mulai merasa takut untuk tinggal di kamar yang familiar ini bersama putriku. Konon katanya aku sudah terbiasa dengan dunia bunga yang begitu berwarna dan mempesona ini. Faktanya dia baru saja terbiasa dengan dunia ini dengan Yelang di sisinya. Nanan menggelengkan kepalanya dengan bijak dan mendesak, guru tidak akan khawatir tentang Nanan akan baik-baik saja di rumah sendirian. Dia tidak akan membukakan pintu untuk orang asing. Dia juga tidak akan berkeliaran. Guru, tolong cepat cari kakak laki-laki. Nanan merindukan kakak laki-laki. Liuli mengangguk dengan berat. Dia bangkit pergi ke kamar tidur dan berganti pakaian dengan gaun istana yang biasa dikenakan, lalu memberikan beberapa instruksi kepada putrinya dan menutup pintu. Dia bergegas keluar dari kompleks tanpa menoleh ke belakang. Dia mengemudi dengan kecepatan penuh, tetapi begitu dia berjalan keluar dari gerbang kompleks, dia membeku di tempat melihat sekeliling dengan bingung. Aku tidak tahu ke arah mana harus melihat. Warung sarapan di luar kompleks buka sampai sore, tetapi dibandingkan dengan pagi yang sibuk, sekarang sangat sepi. Liuli berjalan maju dengan linglung dan berhenti di depan warung sarapan. Pemilik toko menutupi telepon di tangannya, mendongak dan berkata dengan senyum pahit, ada apa? Mengapa kamu makan saat ini hari ini? Di mana suamimu? Aku melihatmu pergi keluar dengan suamimu. Mengapa kamu tidak bersamanya hari ini? Liuli berkata terus terang, saya bertengkar dengannya, bos. Apakah Anda tahu kemana Yelang pergi? Bertengkar itu normal bagi pasangan muda untuk bertengkar. Itu bukan masalah besar. Dia akan segera kembali dengan istri yang cantik di rumah. Dia tidak akan pergi lama.
Bos melambaikan tangannya, tidak menganggapnya serius dan duduk di bangku lagi untuk bermain ponsel, tapi dia pikir saya punya pria lain di luar. Kata-kata Liuli mengejutkan, dan beberapa warga yang lewat di komunitas itu tertegun. Bab 614 Junzi. Semua unit harap perhatikan. Benarkah begitu? Kalau begitu, memang mungkin tuannya benar-benar marah. Pemilik kedai sarapan merenung sejenak, lalu tersenyum dengan tenang. Pria sangat konservatif dalam hal ini. Apalagi pria tampan seperti tuannya, seorang paman parubaya seperti saya. Jika saya tahu istri saya selingkuh, saya akan lari dari rumah dan bahkan ingin berkelahi dengan istri saya. Melihat wajah Liuli tiba-tiba berubah, pemilik toko dengan cepat mengubah topik pembicaraan dan berkata, Nona Liuli, saya tidak mengatakan hal buruk tentang Anda, saya hanya membuat analogi, saya tahu kalian berdua sedang salah paham. Jika misteri kabur dari rumah, saya sarankan kamu pergi ke tempat-tempat di mana kalian dulu sering bermain bersama. Misteri pasti sangat mencintaimu, jika tidak, dia tidak akan meninggalkan rumah dengan marah seperti itu. Mungkin dia akan tinggal di tempat di mana kamu dan dia berbagi kenangan. Tentu saja, ini hanya spekulasi, dia bisa saja minum sendirian di bar. Terima kasih, Liuli mengangguk dan tiba-tiba punya ide. Begitu juga, hatiku menjadi lebih berat. Seperti yang diharapkan. Pria konservatif dalam hal ini setelah kesalahpahaman terjadi mereka mungkin berakhir seperti ayah Nanan dan tidak pernah kembali namun. Apa yang Yelang tebak benar-benar kesalahpahaman, dia bahkan tidak mengenal seorang pria di luar, makanya bagaimana mungkin dia memiliki interaksi dengan orang lain. Bra itu milik murid tertuanya Liuli merasa sangat menyesal jika aku tahu ini akan terjadi. Mengapa aku melakukannya sejak awal? Seharusnya dia tidak bersikeras untuk mengikuti caranya sendiri tadi malam dan seharusnya tidak menegangkan lehernya dan menentang Yelang. Jika ada penjelasan, bagaimana bisa sampai pada titik ini? Dia tahu itu kesalahpahaman, tetapi di mata Yelang, dia benar-benar berubah menjadi orang lain. Apa yang akan dipikirkan Yelang? Dia pasti sangat sedih saat ini, kan? Pasti sangat menyakitkan di dalam. Liuli tidak sabar untuk berbalik dan pergi, ingin mencari Yelang. Asalkan dia bisa menemukannya. Tidak peduli seberapa marahnya Yelang, dia tidak akan membantahnya lagi. Bahkan jika dia menolak untuk memaafkannya, dia akan mengatakan yang sebenarnya dan menjelaskannya kepada Yelang. Meluruskan kesalahpahaman ini, Liuli, yang baru saja berjalan keluar, dengan cepat dihentikan oleh beberapa orang yang lewat yang mendengar percakapan tadi. Itu adalah seorang pria besar dengan senyum di wajahnya menatap Liuli dengan ketamakan. Mengapa kamu menghalangi jalanku? Wajah Liuli tiba-tiba menjadi dingin dan membeku. Pria besar itu tersenyum jahat, cantik. Aku hanya ingin bertanya, apakah kamu serius mencari pria di luar? Aku punya banyak kekurangan, tetapi ada beberapa bidang di mana aku sangat baik. Kupikir, karena kita semua di sini untuk bersenang-senang. Lebih baik kau menemukanku daripada pria lain. Aku bisa memuaskanmu. Peng Liuli menampar dengan satu telapak tangan menciptakan angin kencang di udara. Telapak tangan itu masih setengah inci dari pria besar itu, dan kekuatan angin kencang itu langsung menerbangkan pria besar itu puluhan meter. Dia jatuh dari udara dengan wajah menghadap ke bawah, dan kepalanya membentur batu kecil. Terdengar suara retakan, dan kemudian dia pingsan. Liuli menghilang di depan mata semua orang seolah tidak terjadi apa-apa. Pemilik toko dan sekelompok orang termasuk beberapa orang yang lewat yang ingin maju tetapi kalah cepat dari pria besar semuanya tercengang. Mereka melihat pria besar yang tidak sadarkan diri dan tidak bisa menahan diri untuk tersentak dengan satu telapak tangan pria itu ditampar dan terbang lebih dari 10 meter. Bagaimana ini bisa disebut kecantikan yang memukau? Dia jelas seorang pahlawan wanita. Apakah pria itu baik-baik saja? Mengapa dia tidak bergerak ketika aku jatuh barusan? Aku mendengar suara retakan dan daguku membentur batu. Apakah ada kematian? Haruskah kita memanggil polisi? Lupakan saja, mari kita panggil ambulans juga jika sudah terlambat, mungkin tidak ada harapan baginya. Pemilik toko dan beberapa orang yang lewat berkumpul bersama, menunjuk dan berbicara pada pria yang tidak sadarkan diri itu. Saya melihat orang yang lewat mengeluarkan ponsel mereka untuk menelepon polisi dan ambulans. Saat itu, orang-orang berpakaian hitam ini pertama-tama memisahkan pemilik toko dan kelompoknya, mengeluarkan kartu identitas mereka. Menjelaskan identitas mereka, menghentikan mereka menelepon polisi, dan kemudian pergi memeriksa kondisi. Salah satu dari mereka mengeluarkan ponselnya dan berkata dengan serius ke ujung telepon. Saudara Junona Liuli mengamuk dan membuat seorang pejalan kaki pingsan sepertinya lehernya. Seseorang akan mati di ujung telepon yang lain. Suara tenang Junzi terdengar. Kirim yang terluka ke rumah sakit terlebih dahulu. Hibur anggota keluarga di saat-saat menstabilkan situasi dan jangan ikuti Nona Liuliso agar tidak membuatnya khawatir. Pria berpakaian hitam itu berkata dengan serius, tetapi pria besar ini hanya menggoda Nona Liuli dan mengatakan dia ingin menghabiskan malam bersamanya. Nona Liuli yang membuatnya. Dan dia terlihat familiar. Nada di ujung telepon tiba-tiba berubah karena orangnya sudah mati. Mari kita buang mayatnya. Pria berpakaian hitam itu bingung. Orang yang lewat ini masih menahan napasnya. Suara di ujung telepon menjadi tidak sabar. Orang itu sudah mati. Orang lewat apa? Dia adalah buronan yang ditembak mati. Panggilan terputus. Para prajurit di Maibach dipenuhi amarah dan sangat tidak puas dengan kualitas mata-mata ini. Apa-apaan ini? Mereka benar-benar anggota Black Dragon Society. Tidak punya sopan santun sama sekali.
Jika Nona Liuli tidak begitu kuat sehingga tidak bisa diikuti dan hanya bisa ditemui secara acak, dan akan ada terlalu banyak orang untuk dikerahkan, mengapa dia membutuhkan orang-orang ini untuk menghalangi? Sungguh tinta yang buruk. Dia sudah terlibat dengan geng, bagaimana dia bisa menjadi orang baik? Selain itu, Nona Liuli bukanlah tipe orang yang membunuh orang tak bersalah tanpa pandang bulu. Siapapun yang bisa menyinggung Nona Liuli pasti telah membuatnya marah. Itu hanya mencari mati. Meskipun Junzi tidak puas, dia tetap memulai pekerjaannya seperti biasa. Dia diam-diam menyalakan perangkat komunikasi mobil, memegang mikrofon khusus di tangannya, wajahnya menjadi serius, dan dia meniupkan beberapa napas ke mikrofon. Dan berkata dengan serius, semua unit harap perhatikan, seluruh unit harap perhatian, sasaran telah meninggalkan komunitas. Sasaran telah meninggalkan komunitas setelah beberapa saat. Sebuah respons datang dari perangkat komunikasi. Dongdong Yao telah menerimanya. Selesai. Dongdong 2 diterima. Selesai. Dongdong Guai telah diterima. Selesai. Setelah beberapa lama, Junzi berbicara lagi, semua tim. Waspadalah dan bersiaplah setelah Anda menemukan jejak target, segera laporkan kepada saya. Segera laporkan kepada saya bab 615 kemampuan gadis takdir untuk menyebabkan masalah. Di sisi lain, setelah Liuli meninggalkan komunitas, dia berlari secepat mungkin dan menuju ke tempat yang pernah dia kunjungi bersama Yelang. Di kota dagang, dia berjongkok di tengah lantai 3 kota dagang, memancarkan hawa dingin putih samar, merasakan aura tubuh tirani yang murni. Jika dia ingin memeriksanya hanya dengan matanya, dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuknya. Jiwa esrohnya memiliki kepekaan ekstrim terhadap tubuh tirani yang murni. Itu seperti penutup sferis yang menyebar ke segala arah dengan dia sebagai pusatnya. Selama Anda berdiri di posisi yang tepat, Anda dapat merasakan aura tubuh dominan yang murni dalam jarak tertentu di sekitar Anda. Dia tinggal di kota dagang selama hampir setengah jam tanpa hasil apapun, lalu berbalik dan berjalan ke restoran hotpot tua dan tinggal di sana selama setengah jam lagi. Aku berada di jalan komersial sampai malam tiba, tetapi aku tidak merasakan jejak aura tubuh tirani yang murni. Ketika ada orang di sekitarnya, dia berjalan dengan kecepatan normal, tetapi ketika jauh dari keramaian, Liuli menjadi seanggun bidadari yang diasingkan. Dia berganti pakaian menjadi gaun istana ungu dan bergegas menuju taman hiburan dengan kecepatan penuh tanpa rasa takut pakaiannya akan rusak. Ketika kami tiba di pintu masuk bekas taman hiburan, kami mendapati tempat itu tutup. Liuli berdiri kosong di pintu masuk taman hiburan yang gelap. Dia berbalik dengan tatapan kosong di matanya dan bergumam tidak jelas. Yelang, kamu di mana? Di mana kamu bersembunyi? Kumohon keluarlah dan temui aku, oke? Saat dia mencari di semakin banyak tempat. Dia datang dengan tangan kosong lagi dan setiap kali hati Liuli terasa seperti ditusuk jarum, dia merasakan sakit yang tajam. Dia menyentuh pipinya yang basah dan melihat air matanya di tempat yang tidak ada seorang pun di sekitarnya. Dia mengakui, aku menangis sendiri. Tapi ini bukan akhir dari segalanya. Kita bahkan belum menemukan Yelang. Bagaimana kita bisa menyerah begitu saja? Ya, ada juga tempat yang disebutkan oleh pemilik toko sarapan. Tempat minum Yelang sangat mungkin merasa tertekan dan bersembunyi di tempat-tempat itu untuk minum sendirian. Liuli mengingat kata-kata pemilik toko melangkah ringan dan terbang ke udara. Tapi tepat saat mulai melayang, tiba-tiba berhenti dan mendarat di depan seorang pria berpakaian hitam yang bersembunyi di balik tiang listrik, wajahnya dingin. Katakan padaku di mana tempat untuk minum di sini dan di mana orang-orang paling banyak minum. Pria berpakaian hitam itu menatap Liuli dengan ngeri saat dia terbang ke udara dan mendarat di depannya. Meskipun dia mengetahui beberapa kualitas magis dari orang yang menjadi target, dia masih tidak bisa menahan diri untuk menelan ludah. Memikirkan apa yang Junzi katakan padanya, dia tidak berani menyembunyikan apapun dan berkata terus terang, bar memiliki orang-orang yang paling banyak minum di dalamnya. Bawa aku ke sana. Liuli maju selangkah dan berbicara dengan dingin gur. Pria berpakaian hitam itu merasakan hawa dingin yang ekstrim datang dari segala arah dan menggigil. Dia dengan cepat mengingat apa yang dikatakan Junzi dan berkata dengan panik, Nyonya, ampuni aku. Ampuni aku. Istriku menungguku untuk kembali makan malam. Jika kau membunuhku, Liuli menatap pria berpakaian hitam itu beberapa saat, tidak mengatakan apa-apa, lalu berbalik dan pergi. Dia sampai di jalan lebar, memanggil taksi, masuk, dan sopir itu bahkan tidak menoleh dan bertanya dengan nada rutin, bar yang mana? Setidaknya ada lusinan bar di kota Tianyu, dan ada juga beberapa yang besar. Kamu harus menyebutkan nama, kan? Pergi ke bar besar terdekat, jawab Liuli dengan acuh tak acuh. Sopir itu menjawab dan menginjak pedal gas untuk bergegas menuju bar yang paling jauh. Sopir itu sangat senang setelah melihat wajah cantik Liuli di kaca spion. Domba gemuk besar macam apa yang disembelih. Sudah larut malam dan kamu bahkan tidak tahu kemana kamu akan pergi. Namun kamu masih bilang akan pergi ke bar. Apakah ini tidak lebih dari menenggelamkan kesedihan dalam alkohol? Dia paling menyukai penumpang seperti ini. Mereka sering mengambil dan memberinya lusinan dolar tambahan secara gratis. Bukankah itu sudah tiba? 10 menit kemudian, suara Liuli dipenuhi dengan ketidakpuasan dan napasnya sedikit tersengal-sengal. Sopir itu bahkan tidak menoleh. Kita hampir sampai, kita akan segera sampai, jangan khawatir. Tepat ketika dia merasa senang, tiba-tiba lampu peringatan merah muncul di dashboard. Dia tidak tahu apa yang salah. Sepertinya ada sesuatu yang salah dengan AC di mobil, dan udaranya berhembus keluar. Kecepatan mobil juga turun tanpa sadar.
Sopir itu melihat Liuli melalui kaca spion. Hanya satu lirikan saja sudah cukup untuk membuatnya ketakutan setengah mati. Apa-apaan ini? Apa yang terjadi? Kenapa kamu membeku? Liuli, yang tenggelam dalam trans, gemetar seluruh tubuh. Menghancurkan kristal es biru yang jatuh dan mendarat di kursi belakang mobil dia berkata dengan turunkan aku. Taksi menepi ke sisi jalan sopir keluar dan melihat bagian belakang mobilnya yang tertutup lapisan kristal es biru sudut mulutnya berkedut liar dan dia menatap Liuli dengan ngeri tidak tahu apakah dia bertemu manusia atau hantu. Mobilnya rusak maafkan saya akan mengganti kerugian Anda Liuli melihat mobil yang membeku itu. Mengerutkan kening dan mengeluarkan setumpuk uang kertas merah dari lengan bajunya tapi melihat uang di tangannya Liuli menggelengkan. Uang ini diserahkan kepadaku olehnya aku tidak bisa memberikan kompensasi kepadamu jika kamu membutuhkan kompensasi datanglah kepadaku di tempat tinggalku aku tinggal di. Setelah mengatakan ini Liuli mendongak aku melihat sebuah bar besar tidak jauh dengan deretan karakter besar dan flamboyan di lantai atas bar Norman. Dia meregangkan kakinya yang panjang dan indah dan berjalan menuju bar apaan ini. Sopir itu memegang gagang pintu menggerutu dengan kaki lemas dan melihat punggung Liuli yang menghilang terengah-engah. Namun sebelum mereka bisa menghubungi polisi sekelompok pria berpakaian hitam bergegas keluar dari tidak jauh dari sana dan mulai meninju dan menendang sopir itu sialan. Kau memutar jalan, ya? Kau mencoba menipu kami, ya? Kau bahkan berani menipu uang nona muda kami, kau mencari mati, ya? Ibu Ganlin sekelompok pria berpakaian hitam memukuli dan menendang pengemudi itu, sambil memaki-makinya. Tak lama kemudian, pengemudi itu babak belur dan merintih kesakitan. Saat ini, Liuli sudah melangkah masuk ke pintu Norman Bar. Dia duduk dengan tenang di sofa di sudut merasakan dengan tenang berharap menemukan napas yang familiar itu namun. Dengan kecantikannya dia akan menarik perhatian kemanapun dia pergi bahkan jika dia bersembunyi di sudut dia akan menjadi sasaran bagi mereka yang tertarik. Terlebih lagi, dia adalah gadis takdir kemanapun dia pergi, dia menjadi pusat perhatian. Tapi dia berbeda dari putra keberuntungan diinjak-injak sementara dia menjadi sasaran serigala jahat cantik. Seorang pria mengenakan kemeja bermotif di bawah mantel bulu cerplay mendekati Liuli dengan kaki terentang sambil menyeringai jahat Peng Liuli menampar dengan telapak tangannya. Dan pria dengan pola itu terbang mundur puluhan meter. Hidup atau matinya tidak diketahui brengsek. Kau di sini untuk mengacau, ya? Kamu bahkan berani memukul saudara kita Leopard? Apakah kamu mencari mati? Saudara-saudara, ayo. Di dalam kelompok beranggota geng berkumpul satu persatu dan dalam sekejap membentuk kerumunan besar, mendekati Liuli. Bab 616 keberadaan Langzi Liuli berdiri dan melihat selusin orang menyerangnya. Sosoknya melintas, seperti aliran cahaya biru. Menyelusuri celah-celah di antara orang-orang ini. Ketika dia berhenti, belasan anak jalanan yang menghampirinya semua membeku di tempat, berubah menjadi patung es. Dan tidak diketahui apakah mereka hidup atau mati. Saat ini, Liuli tidak lagi menahan emosinya. Dia benar-benar marah. Dia hanya ingin menemukan jejak hilang. Mengapa orang-orang ini menyebabkan masalah baginya lagi dan lagi? Brengsek. Beberapa pelari lambat ambruk ke tanah menatap Liuli dengan ngeri yang seluruh tubuhnya memancarkan udara dingin putih, dan betis mereka gemetar. Melihat tatapan Liuli, dia segera berkata dengan gemetar ketakutan, kamu tidak boleh membunuhku. Aku dari klub macan. Bos kami ada di atas di bar. Jika kamu membunuhku, seluruh klub macan tidak akan membiarkanmu lolos dengan mudah, ancamnya. Kata-kata ancaman anak jalanan itu tidak menimbulkan riak sedikit pun di telinga Liuli dan dia tentu saja tidak berniat membunuhnya. Tapi dia tiba-tiba teringat dengan kemampuannya sendirian. Seberapapun kuatnya dia, itu tetap seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Jika kita bisa memanfaatkan kekuatan geng-geng ini, kita mungkin bisa menemukan keberadaan Yelang. Dia mengabaikan para tamu yang ketakutan dan berjalan ke atas dengan kaki indahnya. Omong kosong ini hanya omong kosong Tuan Hong sudah mati. Dan perkumpulan naga hitam ingin mengambil alih bisnis besar itu sendirian, apakah mereka tidak takut perut perkumpulan naga hitam akan meledak? Aku telah berjuang keras di Kabupaten Jiangnan selama beberapa dekade tapi pada akhirnya semua usahaku akan dicuri oleh perkumpulan naga hitam kecil. Aku tidak akan setuju dengan ini apapun yang kau katakan sialan jika perkumpulan naga hitam berani datang. Aku akan melawannya sampai mati. Aku tidak percaya bahwa putra sulung keluarga Ye di ibu kota dapat secara pribadi mengurus masalah-masalah sepele ini. Putri Qulong bersama Tuan Ye, tetapi itu tidak berarti bahwa Tuan Ye mengincar seluruh perkumpulan naga hitam. Jika mereka tidak dapat mengambil alih dunia bawah tanah Kabupaten Jiangnan dalam waktu singkat, Tuan Ye hanya akan berpikir bahwa perkumpulan naga hitam itu bodoh dan tidak akan peduli tentang hal-hal kecil ini. Pada saat itu selama kita dapat menahan tekanan selama periode ini semuanya akan baik-baik saja. Di dalam kotak, kecuali Tuan Hong, kanker terbesar di Kabupaten Jiangnan, hampir semua bos dunia hitam terkenal berkumpul di sini dan memulai pembicaraan. Mereka menyatakan ketidakpuasan yang kuat terhadap perkumpulan naga hitam karena merambah wilayah Tuan Hong dan bahkan merebut wilayah mereka setelah beberapa diskusi yang benar. Mereka mencapai opini bulat yaitu melawan Black Dragon Society sampai mati dan mereka yakin bahwa Tuan Muda Ye tidak akan terlibat secara pribadi dalam masalah sepele seperti itu.
Sekelompok bos besar dari dunia bawah baru saja akan membahas detail selanjutnya saat ini pintu kotak ditendang terbuka dari luar. Pintu ganda yang besar itu tercabut dari dinding dan jatuh ke tanah dengan suara gemuruh Liuli. Mengenakan gaun istana umum muncul di depan semua orang bunuh, dia presiden klub macan memberi perintah kepada pengawal dengan wajah tegas. Dua pengawal di belakangnya menghunus pistol mereka dan menembak tanpa ragu. Bang-bang, dua suara tembakan terdengar. Liuli menghilang dari tempat itu, dan dengan suaranya, sebuah gelang yang patah jatuh ke tanah. Siapa kamu? Presiden klub macan itu berseru kaget saat dia melihat Liuli melarikan diri dari todongan senjata. Liuli tidak menghiraukannya dan menunduk melihat gelang yang secara kebetulan terpotong oleh pecahan peluru, merasakan dingin di sekujur tubuhnya. Kedua pengawal itu siap menembak. Tetapi Liuli bahkan tidak mengangkat kepalanya. Dia melambaikan tangannya dan tiba-tiba embusan udara dingin menyapu, membekukan kedua pengawal beberapa meter jauhnya menjadi patung es. Dia membungkuk, mengambil gelangnya dan memegangnya di tangannya seperti harta karun. Rasa bersalah di hatinya semakin kuat. Dia mengangkat kepalanya dan berkata dengan suara dingin tanpa emosi, "Bantu aku mencari seseorang. Jika kau menemukannya, kau bisa hidup. Jika tidak, kau akan mati." Siapa yang kalian cari? Beberapa pria besar dari dunia bawah tanah Kabupaten Jiangnan memandangi dua patung es aneh itu, menelan ludah dengan ngeri. Dan bertanya tanpa sadar Liuli tanpa acuh tak acuh namanya adalah Yelang. Dia mengenakan setelan hitam dan terlihat sangat tampan. Beberapa tokoh besar di dunia bawah saling pandang semuanya dengan ekspresi bingung. Di mana aku bisa menemukan orang bernama Yelang? Ada begitu banyak orang bernama Yelang di dunia ini, sepertinya putra sulung dari keluarga Ye di ibu kota juga bernama Yelang. Tapi tuan muda datang dan pergi tanpa jejak. Dia mungkin sedang bersenang-senang dengan Qiu Jiwer dari perkumpulan naga hitam di suatu tempat sekarang. Bagaimana mungkin dia berada di kota Tianyu? Poin utamanya adalah, bahkan tidak ada informasi spesifik, hanya nama dan ketampanan. Sementara orang-orang besar ini sedang sakit kepala, pemimpin klub macan menoleh kedua orang kepercayaannya dan berkata dengan ketakutan, "Jika saya membantu Anda menemukan orang itu, apakah kedua pengawal saya masih bisa selamat?" Kedua orang ini adalah pengawal yang dia sewa dengan harga tinggi. Mereka berdua sangat terampil dan telah menyelamatkannya dari bahaya berkali-kali. Tanpa diduga, mereka membeku menjadi patung es tepat di depan matanya. Sungguh mengerikan. Meskipun dia takut, dia masih ingin bertanya apakah ada kemungkinan untuk selamat. Liuli menggelengkan kepalanya. Mereka bisa hidup, tetapi kamu harus mati. Begitu dia selesai berbicara, Liuli mengangkat telapak tangannya dan seberkas udara dingin keluar. Meliputi presiden klub Tiger dalam sekejap. Presiden klub Tiger seorang manusia hidup. Mulai membeku di depan semua orang, dia mengangkat tangannya untuk meminta bantuan, tetapi berhenti di udara dan seluruh tubuhnya berubah menjadi biru laut. Liuli mengangkat tangannya dan menampar ke udara dengan keras. Tiga patung es berubah menjadi debu dalam sekejap. Liuli melihat beberapa orang yang masih hidup yang tersisa. Bisakah kamu menemukan mereka? Yakin pasti. Beberapa bos terkenal di Kabupaten Jiangnan menyeka keringat dingin dari dahi mereka dengan lengan baju karena ketakutan. Liuli duduk di bangku yang disediakan untuk pengawal beristirahat dan berkata dengan acuh tak acuh, "Malam ini aku ingin bertemu seseorang. Kalau tidak, kau akan berakhir seperti dia." Beberapa pria besar saling memandang, membuka mulut mereka, dan berkata serempak, "WTF." Tapi dia tidak berani mengatakannya di depan Liuli. Para pria besar yang baru saja bersatu dalam kebencian mereka dan begitu agung sehingga mereka mengatakan akan bertarung sampai mati dengan Black Dragon Society, tiba-tiba menjadi antek setia Liuli, dan berteriak kepada pengawal mereka. "Untuk apa kalian semua masih berdiri di sini? Kenapa kalian tidak keluar dan mengatur anak buah kalian untuk menemukan orang itu? Cepat! Jika kau tidak bisa menemukan siapapun, kalian semua akan mati." Perintah itu diturunkan satu persatu. Satu orang memberitahu 10 orang. 10 orang memberitahu 100 orang, 100 orang memberitahu 1000 orang. Dalam sekejap mata, semua anggota geng di kota Tianyu dimobilisasi. Malam ini sangat ramai. Anggota geng yang mencari orang dapat terlihat di mana-mana di jalan-jalan kota Tianyu. Mereka tidak bertindak dengan cara yang mendominasi, tetapi ketika mereka melihat seseorang dengan setelan hitam, mereka akan mendekatinya dengan hormat dan menanyakan namanya. Sikap sopan itu bahkan lebih hormat daripada bertemu dengan seorang yang lebih tua, pada saat yang sama. Tepi laut kota Tianyu di sebelah tangga ada kaleng-kaleng diri Yelang duduk di tangga. Memegang sebatang rokok di tangannya melihat para pengawal yang sedang makan sate dan minum dan mendesak, "Minumlah saja 20 atau 30 kaleng. Ambil sisanya." Bab 617 Pertemuan Liuli dan Yelang. "Kau sudah kenyang dan kau pergi. Kau masih bergantung padaku kan?" Yelang melihat para pengawal yang makan dengan lahap dan tidak bisa menahan diri untuk memutar matanya. Beberapa pengawal makan dengan mulut penuh minyak dan bertanya dengan canggung, "Tuan, apakah Anda tidak ingin minum sesuatu?" Mereka mengira bahwa saudara Junzi memanggil mereka di tengah malam untuk beberapa masalah penting yang akan mengharuskan mereka bekerja sampai mati. Siapa yang tahu bahwa mereka dipanggil untuk makan barbeque di depan tuan muda ini benar-benar luar biasa. "Aku belum pernah menghadapi tugas seperti itu sebagai pengawal." "Tidak perlu." Yelang menggelengkan kepalanya. Tepat pada saat ini sebuah mobil hitam melaju. Junzi keluar dari gerobak berlari kecil mengirim sekelompok pengawal dan meminta mereka untuk membuang sampah sisa dari barbeque. "Untuk kaleng-kalengnya, simpan semuanya, ini adalah hal yang paling penting. Katakan saja apa yang ingin kau katakan."
Kenapa kau begitu bimbang? Apakah orang-orangmu yang ditemukan oleh Liu Li? Ye Lang menjentikan puntung rokoknya meliriknya, dan berbicara dengan ringan. Junzi menggelengkan kepalanya. Bukan begitu masalahnya ketika Nona Liu Li sedang dalam perjalanan untuk menemukanmu tuan, terjadi sesuatu yang menyebabkan sedikit masalah, dia bahkan menghancurkan sebuah bar. Namun itu semua ditangani oleh orang-orang yang saya atur, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Namun setelah menghancurkan bar, Nona Liu Li juga mengendalikan beberapa bos dunia bawah di Kabupaten Jiangnan dan mengancam mereka untuk mengirim orang untuk mencari keberadaanmu, tuan muda. Seluruh kota Tianyu sedang dalam kekacauan sekarang dan orang-orang mencari orang di mana-mana. Aku khawatir jika ini terus berlanjut akan ada keluhan di mana-mana. Yah. Ye Lang tertegun sejenak. Dia belum melihatnya hanya selama 1 hari, tetapi ternyata Liu Li telah berubah dari seorang satria terbang wanita yang menangkap pencuri setiap hari menjadi pemimpin wanita baru dari seluruh dunia bawah tanah Kabupaten Jiangnan. Ini sangat keterlaluan. Perubahan identitas ini terlalu besar. Tuan muda, bagaimana menurut Anda apa yang harus kita lakukan sekarang? Junzi sedikit tidak yakin. Jika orang-orangnya muncul, mereka tidak akan bisa lagi bersembunyi dan pasti akan ketahuan di depan Liu Li. Terlebih lagi bos-bos dunia bawah itu memiliki ribuan anak buah di bawah komando mereka dan tidak mungkin untuk mengendalikan mereka semua sekaligus. Dia mengatur banyak tenaga kerja dalam waktu singkat, tetapi tidak mungkin dibandingkan dengan tenaga kerja orang-orang besar yang telah bercokol di dunia bawah tanah selama beberapa dekade. Tidak perlu mengendalikan, cukup berikan pesan dan beritahu posisiku dan kalian semua mengungsi. Ye Lang melambaikan tangannya. Dia awalnya berencana untuk tetap diam untuk sementara waktu, karena dia tidak pernah menyangka Liu Li akan membuat keributan sebesar itu. Ini sama sekali bukan gayanya. Namun semakin sering ini terjadi, semakin percaya diri dia. Junzi mengangguk, tahu bahwa akan merepotkan baginya untuk tinggal lebih lama. Dia hanya bisa menahan keinginan. Dalam waktu kurang dari 1 jam, sekelompok pria besar dari dunia bawah muncul di dekat laut, dikelilingi oleh seorang wanita dengan gaun istana. Beberapa pria besar menunjuk ke arah Ye Lang, menelan ludah mereka, menatap Liu Li, dan berkata dengan panik, "Kakak perempuan. Lihat, apakah ini Ye Lang yang kau cari? Jika bukan, kami akan segera mengatur seseorang untuk pergi keluar dan mencarinya. Kakak perempuan, biarkan kami, bawahanmu, mencari orang itu untukmu, bahkan jika kami harus mengorbankan diri kami sendiri." Pujian datang satu demi satu, tapi Liu Li mengabaikannya. Ketika aku melihat sosok yang familiar itu, seluruh pikiranku dipenuhi olehnya. Melihat punggung yang sunyi itu diterpa angin laut, aku tidak bisa menahan diri untuk tertegun. "Kakak, kenapa kamu diam? Kakak." Beberapa pria besar menundukkan kepala mereka, tidak berani menyinggung sang dewi, dan menjilatnya dengan patuh. Mereka tiba-tiba menyadari bahwa malam ini mungkin bukan mimpi buruk, tetapi sebuah peluang. Jika aku bisa mendapatkan perlindungan dari dewi ini, apa artinya naga hitam bagiku? Jika kamu berani membuat masalah bagi mereka, kamu akan mati. Selama ada dewi, lawan manapun hanyalah sampah. Liu Li kembali sadar, berbalik dan memelototi pria parubaya itu dan berteriak dengan dinginnya, "Dari sini, oke kakak." "Ayo kita pergi dari sini." Orang-orang besar datang dan pergi dengan cepat dan pergi dengan gembira. Di seluruh wilayah pesisir, satu-satunya orang yang tersisa adalah Ye Lang di kejauhan dan Liu Li yang berdiri di sini. Liu Li, yang telah mencari begitu lama dan merasa sangat ketakutan. Tidak tahu kenapa, tapi ketika dia akhirnya menemukan Ye Lang, langkahnya menjadi berat seolah-olah dipenuhi timah saat dia melihat punggungnya yang sunyi. Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, Liu Li mengambil langkah dan berjalan menuju Ye Lang. Hanya berdiri diam di sampingnya, menatap dalam diam. Ye Lang menyesap bir dan tanpa sadar menoleh untuk melihat sekilas Liu Li, tetapi kemudian dengan tenang menarik pandangannya dan meneguk beberapa teguk bir lagi. Liu Li mengulurkan tangan dan meraih lengan Ye Lang, menggelengkan kepalanya dan berkata dengan lembut, "Jangan minum lagi." Ye Lang tidak mengatakan apapun. Dia dengan keras kepala berjuang untuk melepaskan diri dari tangan ramping Liu Li dan menelan beberapa teguk cairan seolah-olah dia marah. Laut penuh, dan di bawah lampu jembatan yang jauh, ombak melompat dengan goyah, seperti anak-anak nakal, bergegas ke pantai sekaligus, dan suara percikan itu seperti tawa. Namun suasana hati Liu Li sangat berat. Dia sudah berkali-kali berpikir bahwa Ye Lang akan marah dan memarahinya seperti malam itu. Namun ketika mereka benar-benar bertemu lagi, mata dingin dan kebisuan keras kepala Ye Lang seperti jarum baja yang menusuk hatinya. Dia merasa sedih, pahit, dan tidak nyaman. Aku merasa sangat sesak di dalam. Sebuah keluhan yang berbeda tiba-tiba muncul. Namun, dia tahu bahwa dia tidak punya hak untuk mengatakan apapun kepada Ye Lang lagi, dan dia tidak punya cara untuk melampiaskan keluhannya kepada Ye Lang. Dia merapikan roknya dan duduk di tangga bersama Ye Lang. Dia menatap kaleng-kaleng bir yang berantakan. 20 atau 30 kaleng telah dibuka, beberapa di antaranya masih berisi minyak. Sangat berantakan. Tapi Liu Li tidak keberatan. Dia tahu bahwa ini semua adalah obat-obatan yang Ye Lang gunakan untuk menekan depresi batinnya. "Aku akan minum denganmu." Liu Li berbicara dengan ringan, mengulurkan tangannya, mengambil sekaleng bir yang setengah terbuka, dan ingin minum dengan Ye Lang. "Kamu mau minum apa? Jenis anggur apa yang kamu inginkan?" Ye Lang tiba-tiba menjadi marah. Dia mengulurkan tangannya dan membuang semua kaleng bir kosong dan setengah kosong. Kaleng-kaleng bir itu mengenai anak tangga, menimbulkan suara pingpong. Ye Lang meneguk lagi dan menertawakan dirinya sendiri. "Kamu benar-benar hebat. Aku bersembunyi di sini, dan kamu bisa menemukanku. Apa? Kamu pikir aku tidak cukup lucu dan kamu ingin menertawakan leluconku secara langsung?"
Suara Yelang menjadi semakin marah dan bersemangat dengan setiap kata. Di akhir pidatonya, dia menatap Liuli dengan mata merah. Liuli menggelengkan kepalanya dan membuka mulutnya, tetapi tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Setiap kata dari perkataan Yelang berubah menjadi pisau tajam yang menusuk dadanya satu demi satu. Seolah-olah dadanya di belah hatinya dikeluarkan dibelah dan segenggam garam ditaburkan di atasnya. Bab 618 Retensi Liuli mengambil inisiatif. Yelang melihat kaleng-kaleng bir yang berguling ke pantai, diam-diam berkata dalam hatimu. Menghargai sumber daya air adalah tanggung jawab semua orang. Setelah itu dia akan mengatur agar tentara mengambil sampah dan sama sekali tidak akan ada polusi sama sekali. Tidak ada yang bisa kita lakukan karena semua anggur diminum oleh pengawal Liuli tidak peduli, tetapi dia peduli. Kamu tidak bisa hanya menonton Liuli meminum anggur yang telah diminum orang lain, kan? Ini semua untuk memasukkan kehidupan yang berantakan, tetapi ciuman pertama Liuli tidak bisa diseret ke dalamnya. Liuli menatap Yelang yang matanya hampir pecah dan hatinya hancur. Dia berkata dengan suara gemetar. Aku di sini bukan untuk menertawakanmu. Nanan merindukanmu. Bisakah kamu pulang bersamaku? Aku senang berada di sini sendirian dan menikmati angin laut. Tidak perlu kembali, dan aku tidak bisa kembali. Yelang menggelengkan kepalanya dengan tegas, lalu merosot di tangga. Bersandar ke belakang meletakkan satu tangan di belakang kepalanya dan menuangkan bir ke mulutnya dengan tangan yang lain menatap bintang-bintang di langit malam. Dia memiliki senyum tenang di wajahnya seolah-olah dia mengejek dirinya sendiri. Kenapa kamu tidak bisa kembali? Liuli sangat ingin menjelaskan dirinya sendiri dan memberitahu Yelang bahwa Bra itu milik murid perempuannya yang paling tua, bukan orang lain. Dia harus menyelesaikan kesalahpahaman besar ini di depan Yelang. Jika tidak, dia akan kehilangan pria di depannya selamanya. Dia tidak tahu emosi macam apa yang dia miliki, dan dia tidak pernah berpikir bahwa suatu hari dia tidak akan bisa hidup tanpa seorang pria. Konyol. Sangat konyol. Hal yang membuatnya jijik justru terjadi padanya. Dia bingung dan merasa kosong sepanjang malam sampai dia menemukan Yelang, dan kemudian dia menjadi tenang. Tapi hatinya yang baru saja mereda hancur berkeping-keping oleh sikap acuh tak acuh Yelang terhadapnya. Meskipun begitu dia masih ingin berusaha keras untuk memperbaiki diri. Berharap untuk kembali ke kehidupan sebelumnya, dia sudah terbiasa bersama Yelang dan tidak bisa lagi kembali ke hari-hari ketika dia sendirian di gunung dan hutan. Ini semua adalah kesalahpahaman. Sesenya dengan kata-kata bersemangat yang tertahan di dalam hatinya, Liuli berteriak keras ingin memberitahu Yelang yang sebenarnya. Namun sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia terinterupsi. Yelang meletakkan kaleng birnya ke samping dan berbicara dengan ringan, seolah mengejek dirinya sendiri. Faktanya, kamu benar untuk marah. Aku tidak punya hak untuk memintamu, apalagi kemampuan untuk memberimu kebahagiaan. Aku tahu bahwa kamu menginginkan kehidupan yang damai sebagai pasangan untuk sisa hidupmu, tetapi sebelum kamu menculikku, aku sudah tidak lajang lagi. Meskipun begitu, setelah bertemu denganmu, aku masih berpura-pura sendirian, ingin bersamamu selamanya. Penyamaran jangka panjang telah membuatku melupakan jati diriku yang sebenarnya. Baru tadi malam aku terbangun. Aku tidak pantas mendapatkannya. Kamu benar untuk marah. Bahkan jika kamu ingin membunuhku, itu masuk akal. Faktanya, aku sekarang merasa bahwa dibunuh olehmu juga merupakan semacam kelegaan. Setidaknya aku tidak akan terus menderita tanpa akhir dalam siksaan ini. Kata-kata Yelang sangat lembut, tetapi Liuli mendengarnya dengan jelas. Rasa dingin putih yang terpancar dari tubuhnya menyebar semakin banyak. Dia tidak tahu apakah pengakuan Yelang yang membuatnya tidak bisa menerimanya. Kata, membunuh, itulah yang membuatnya merasa lebih bersalah. Suasana di antara mereka berdua menjadi dingin dan agak membeku. Yelang tidak menjelaskan lebih lanjut, berdiri dan ingin pergi. Liuli tanpa sadar mengulurkan tangan dan meraih pergelangan tangan Yelang. Dalam sekejap, hawa dingin yang ekstrim menyebar ke lengan Yelang, menutupi permukaan lengannya dengan kristal es biru. Mata indah Liuli bergetar, dan dia tanpa sadar melonggarkan telapak tangannya dan berkata dengan ketakutan, bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah kamu tubuh tiran yang murni? Mengapa energi dingin saya bisa menyakitimu? Yelang menunduk lengannya yang tertutup kristal es dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu, angin laut terasa agak dingin. Aku akan mencari tempat untuk beristirahat. Tidak tahu, tentu saja aku hanya bisa bilang aku tidak tahu. Bagaimana lagi memberitahu Liuli bahwa dia bercumbu dengan Su Chen di halaman Qingyu tadi malam dan sepanjang hari tinggal di sini sampai malam? Jika dia berbicara terus terang dan hanya mengatakan setengah kalimat, dia yakin Liuli akan membunuhnya dengan telapak tangan. Tentu saja. Mengingat kondisi Liuli saat ini, ada kemungkinan besar bahwa setelah membunuhnya, dia juga akan bunuh diri dan mati bersamanya. Adapun Su Chen, bagaimanapun juga dia adalah murid Liuli. Aku tidak yakin apakah dia akan dibunuh, tetapi semua kekuatannya pasti akan dihancurkan oleh Liuli yang murka. Untuk memastikan keselamatan Liuli dan Su Chen, Yelang hanya bisa menelan kata-kata ini. Liuli mengangkat tangannya dan menghancurkan kristal es di lengan Yelang dengan serangan telapak tangan di udara. Dia tanpa sadar mengulurkan tangannya dan ingin memegang Yelang yang hendak pergi, tetapi telapak tangannya berhenti di udara dan dia takut untuk bergerak maju. Jika kamu baik-baik saja, aku akan kembali duluan. Di pantai sangat dingin, dan kamu terlihat sangat kedinginan, kamu pasti merasa tidak enak badan, jadi kembalilah dan istirahat lebih awal. Dia berlari keluar sangat larut malam, dia pasti meninggalkan putrinya sendirian di rumah. Benar. Gadis kecil itu baru saja meninggalkan keluarganya belum lama ini, tidak peduli seberapa masuk akal dia tidak terbiasa tinggal sendirian di rumah selama ini. Jika ada sesuatu, kita bisa membicarakannya nanti.
Jika kita bertemu lagi di masa depan, melihat kembali peristiwa masa lalu ini, bukankah itu akan menjadi pengalaman hidup yang berharga? Ye Lang tersenyum tanpa riang, tetapi nyatanya, kepahitan di matanya yang dalam tidak dapat disembunyikan sepenuhnya. Liu Li melihat semuanya dan merasakan sakit di hatinya. Apakah ini artinya tidak ada kesedihan yang lebih besar daripada hati yang mati? Dia tidak tahu akan seperti apa keadaannya ketika tubuh tirani yang murni menunjukkan kelainan. Tetapi tubuh roh esnya tidak akan menjadi tidak stabil kecuali pada saat putus asa atau masalah hidup dan mati. Dia tahu bahwa dia telah menyebabkan kerugian besar pada Ye Lang, tetapi dia tidak menyangka bahwa kerugiannya sedemikian besar. Bahkan tubuh tirani yang murni dengan energi yang murni terkuat pun tidak dapat menahan dinginnya. Jangan pergi. Dengarkan penjelasanku. Bra itu milik muridku. Aku mengalami beberapa masalah saat mencari muridku. Aku sangat bersemangat hingga membiarkan udara dingin keluar dan merusak pakaian di dalamnya. Itu sebabnya aku menggantinya. Ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan pria lain. Melihat Ye Lang hendak berbalik lagi, Liu Li dengan cepat membuka mulutnya dan mengatakan seluruh kebenaran padanya. Ye Lang terkejut, benarkah? Kegembiraan di matanya berkilat sekejap, lalu tertutupi. Dia menggelengkan kepalanya, aku tidak bisa kembali. Aku tidak berpikir sama denganmu. Jika kamu merindukannya, kamu akan merindukannya selamanya. Liu Li mengatupkan bibirnya, mengingat kembali apa yang telah dia katakan kepada Chen Er hari itu, dan berkata dengan sungguh-sungguh. Kami berasal dari keluarga yang sama dan kami selalu mengabaikan birokrasi. Jika kamu memiliki aku di hatimu, Nyo, kamu memiliki aku di hatimu. Liu Li berdiri, menyusul Ye Lang, mengambil inisiatif untuk bergerak maju. Berdiri berjinjit, dan mencium bibir Ye Lang seperti capung menyentuh air. Bab 619. Ada teror besar di sini, apa yang kamu lakukan? Ye Lang memasang wajah tegas, tangannya di bibirnya, dan menatap Liu Li dengan terkejut yang telah berubah dari pasif menjadi aktif di depannya. Kembalilah bersamaku. Liu Li menggigit bibirnya dan menatap mata Ye Lang dengan serius. Aku tidak bisa kembali, aku tidak akan pernah bisa kembali. Ye Lang menggelengkan kepalanya dan berbalik seolah-olah hendak pergi. Manusia, apa yang tidak bisa kau dapatkan akan selalu membuatmu kesulitan. Dia sedang dalam kondisi emo, sekarang jadi dia harus memiliki sedikit emosinya sendiri kan? Kamu tidak bisa berbalik dan mengikuti Liu Li pulang setelah dia memberimu tamparan kan betapa tidak tahu malunya kamu jika dia tidak bertindak tangguh. Bukankah Liu Li akan mengira dia pria yang tidak punya tulang punggung? Liu Li harus dibiarkan mengalami bagaimana rasanya kehilangan jika tidak, kamu tidak akan mengingatnya. Ye Lang maju selangkah, tetapi berhenti setelah hanya mengambil 2 langkah. Dia menoleh ke arah Liu Li yang memegangnya, sambil mengerutkan kening. Apa yang akan kamu lakukan sekarang? Nanan masih menunggu di rumah. Aku akan mengantarmu pulang. Liu Li tidak mengatakan apa-apa dan meraih lengan Ye Lang. Untuk mencegah rasa dingin di tubuhnya membekukan lengan Ye Lang, dia dengan sengaja memegang lengan Ye Lang melalui lengan baju istananya dan menariknya kembali tanpa membiarkannya melepaskan diri. Ye Lang tersandung di sepanjang jalan dengan penuh amarah. Liu Li, kau memaksa aku. Aku sudah bilang tidak ada jalan untuk kembali. Bagaimana mungkin aku tidak kembali? Bra itu milik murid tertuaku. Tidak ada orang lain yang pernah menyentuh tubuhku kecuali kamu. Aku bilang aku bisa kembali dan kau tidak boleh membantah. Liu Li berjalan lurus ke depan, gelombang rasa sakit di hatinya terus-menerus menghantuinya. Dia memegang lengan Ye Lang dan gemetar hebat. Merasakan kelembapan di mataku, aku membekukan air mata dengan udara dingin dan mereka berubah menjadi kristal es yang meluncur ke bawah di bawah cahaya lampu jalan di tepi laut. Kristal es yang mengembun dari air mata memancarkan cahaya terang dan jatuh satu persatu di sepanjang jalan kedua orang itu. Liu Li ketakutan. Dia takut jika dia membiarkan Ye Lang pergi kali ini, dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk bertemu dengannya lagi. Lalu kemana dia akan pergi mencarinya? Tidak bisa. Kita tidak boleh membiarkan Ye Lang pergi malam ini. Apapun yang terjadi, dia harus dibawa kembali. Liu Li menarik Ye Lang jauh ke tempat para pemimpin geng memarkir mobil mereka di kejauhan. Kelompok pria besar ini sedang berjongkok di pinggir jalan sambil merokok dan menyesali hal-hal buruk yang terjadi pada mereka malam ini. Tepat ketika mereka menyesal bahwa kakak perempuan telah menendang mereka pergi. Mereka tidak menyangka Liu Li akan kembali saat ini. Mereka segera melangkah maju dan menyanjung. Kakak perempuan, kamu sudah kembali. Kamu mau kemana? Kami akan mengantarmu ke sana. Apakah ini suamimu, kakak perempuan? Dia memang pria yang tampan. Kamu sangat elegan dan tampan. Pria kakak perempuan dan kamu. Kakak perempuan memang pasangan yang sempurna. Ketika Liu Li mendengar kata-kata sanjungan itu, dia mengerutkan kening tanpa sadar. Dia tidak suka dengan sebutan kakak perempuan. Alasan dia terlibat dengan orang-orang ini malam ini sepenuhnya untuk mencari Ye Lang. Jika tidak, dia tidak akan pernah terlibat dengan orang-orang ini. Saat dia hendak membuka mulutnya untuk memarahinya, saat kata-kata sanjungan dari orang-orang besar ini beralih ke ketidakpuasan Ye Lang, Liu Li berangsur-angsur menghilang, dan dia berkata dengan tenang, aku akan memimpin jalan, kalian bawa dia. Setelah menempatkan Ye Lang di kursi belakang mobil, Liu Li mencondongkan tubuh ke depan dan berbisik pelan, mari kita bicara perlahan saat kita kembali, oke? Ye Lang menyilangkan tangannya, menolehkan kepalanya, melihat pemandangan di luar jendela, dan tidak banyak bicara. Liu Li merasa jauh lebih baik ketika dia melihat Ye Lang tidak memaksanya untuk pergi. Setelah menutup pintu mobil, dia melihat para pemimpin geng di depannya dan berkata, ikuti aku. Jangan sakiti dia. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba bangkit dan terbang ke kejauhan. Bukannya dia ingin tinggal dengan Ye Lang, tetapi saat ini tubuh pure yang Ye Lang telah melemah hingga ekstrim. Jangankan menariknya. Bahkan jika mereka duduk bersama, dia takut dia akan menyakitinya. Ketika mereka berada di ujung akal, mereka mengatur agar Ye Lang masuk ke mobil kelompok orang ini.
Sambil memimpin jalan, Liuli terus menoleh ke belakang dan menatap mobil hitam tempat Yelang duduk. Dia tidak berhenti sampai dia mencapai gerbang komunitas dan menyambut Yelang keluar. Tak satupun dari mereka berbicara lagi dan mereka berjalan masuk dalam pemahaman diam-diam. Sekelompok pria besar berdiri di luar pintu dan mengawasi dengan ekspresi aneh di wajah mereka. Mereka yang pemberani, melihat Liuli berjalan pergi. Mulai bergumam, siapa anak ini? Bagaimana bisa Dewi seperti itu memberikan begitu banyak perhatian padanya? Kekuatan tak tertandingi apa yang dia miliki? Dia sangat beruntung karena disukai oleh Dewi ini dan terlihat begitu enggan. Jika bukan karena perlindungan hati-hati sang Dewi, aku pasti akan membiarkannya merasakan mengapa bunga-bunga itu begitu merah. Begitu dia selesai berbicara, semua orang melihat Liuli yang 100 meter jauhnya menampar mereka dengan tangan di belakang punggungnya. Kemudian, pemimpin geng yang sedang berbicara itu berteriak dan terbang mundur lebih dari 10 meter. Dia jatuh dari udara, dagunya menghantam batu dengan suara retakan dan dia pingsan di tempat. 5 atau 6 pemimpin geng menyaksikan adegan ini dan tidak bisa menahan diri untuk tersentak. Mereka tahu kekuatan Dewi ini yang sangat kuat dan bahkan bisa membekukan orang. Tetapi meskipun kami terpisah ratusan meter, aku masih bisa mendengar diskusi yang begitu tenang. Bahkan dengan satu tamparan telapak tangannya, orang-orang yang berjarak 100 meter terlempar lebih dari 10 meter. Kalian, komunitas ini tidak biasa. Seseorang menunjuk ke deretan toko di luar komunitas. Ditemukan bahwa pria ini terlempar lebih dari 10 meter dan bahkan pingsan di tempat, tetapi tidak ada satupun pemilik toko yang keterkejutan. Dia hanya duduk di bangku dan menyaksikan dengan tenang tanpa niat sedikit pun untuk bangun, seolah-olah semuanya sangat masuk akal his. Seorang pria besar lainnya menarik napas dan melambaikan tangannya bergegas pergi. Ada teror besar di lingkungan ini, Anda tidak bisa tinggal di sini lama. Sekelompok pria besar melarikan diri dengan memalukan, menyeret pria yang tidak sadarkan diri ke dalam mobil dan pergi. Pada saat yang sama, Yelang juga berjalan ke rumah kecil yang penuh dengan kenangan hangat. Begitu aku membuka pintu, sebuah aroma menghantamku. Di dapur, seorang gadis kecil dengan pakaian indah berdiri di kursi tinggi membalik pankek. Nanan, kenapa kamu masak lagi? Ketika Yelang melihat pemandangan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk maju dan mengangkat Nana yang memegang piring di tangannya. Nanan memiringkan kepalanya, bersandar di lengannya, dan bergumam dengan masuk akal. Kakak Nanan tahu bahwa guru pasti akan menemukanmu kembali. Nanan tahu bahwa kakak menyukai guru. Nanan takut kamu tidak punya makanan, jadi dia membuatkan kue untukmu. Kakak tolong jangan pergi dari rumah di masa depan, oke? Putriku akan belajar memasak banyak hidangan lezat di masa depan. Aku akan membuatkannya satu persatu untuk kakak makan. Kakak tolong jangan tinggalkan Nanan dan guru ya. Bab 620 kata-kata cinta yang tidak disengaja adalah yang paling menyentuh. Yelang sedikit mengernyit dan menoleh ke Liuli seolah bertanya, apakah ini alasanmu memintaku untuk kembali? Keduanya hanya melakukan kontak mata, dan gelombang otak mereka seolah cocok. Liuli menggelengkan kepalanya. Aku tidak pernah mengajari Nanan untuk mengatakan apapun untuk menahanmu. Dia hanya mengatakan ini karena dia menyukaimu dan tidak ingin kamu pergi. Itu hanya yang dikatakan seorang anak kecil. Yelang tidak menyuruh Nanan untuk tidak peduli dengan kata-kata tidak berperasaan seperti itu di depannya, dia hanya mengatakannya dengan ringan. Dia berbalik, memeluk putrinya, dan duduk di kursi di restoran. Liuli itu berbicara, menarik perhatian Yelang. Di bawah tatapan Yelang dan Nanan, dia tampak serius dan bertanya dengan sangat serius, jika aku tidak ingin kamu pergi, apakah kamu akan tetap tinggal? Yelang menundukkan pandangannya dan ada pergulatan yang dalam di kedalaman matanya. Dia merobek sepotong panekuk dan memasukkannya ke mulut Nanan tanpa menjawab, aku tidak peduli tentang masa lalu yang kamu sebutkan. Tidak peduli seberapa keras Yelang mencoba menyembunyikannya, Liuli melihatnya dalam sekejap. Hanya saja aku mempertimbangkan orang dan hal lain dan aku tidak ingin menyakitinya. Namun, apa yang tidak diketahui Yelang adalah dibandingkan dengan hal-hal yang tidak penting baginya, hal yang paling penting selalu dirinya. Terlebih lagi, bisakah Yelang benar-benar meninggalkannya? Tubuh Chun yang sudah sangat lemah sekarang. Jika dia dipisahkan darinya lagi. Dia tidak tahu siksaan macam apa yang akan dideritanya di dalam hatinya. Tidak peduli apapun, dia tidak akan pernah membiarkan Yelang terluka lagi. Adapun dirinya sendiri. Tidak peduli apa yang dia pikirkan sekarang, selama dia tidak melihat orang-orang itu, dia bisa melupakannya. Selama aku bisa terus menjalani kehidupan riang yang sama dengan Yelang seperti sebelumnya, aku akan merasa puas, guru. Nanan melambaikan tangan kecilnya yang gemuk dan memberi isyarat cepat ke sini, sajikan kue dan coba apakah kue Nanan enak. Liuli ragu-ragu sejenak kemudian berjalan maju dan duduk di sebelah Yelang. Nanan menyerahkan panekuk kepada tuannya dan dia memegang panekuk di tangannya dan memakannya dengan lahap. Ketika dia hampir menghabiskan panekuk di tangannya, dia merobek sepotong kecil panekuk yang belum dia sentuh dan menyerahkannya ke mulut Yelang. Setelah melihatnya makan dengan lahap, dia memiringkan kepalanya dan bergumam, kakak besar pancake buatan Nanan enak. Mata Yelang dipenuhi dengan senyum pahit dan dia mengangguk dan bergumam enak. Nanan mengerutkan hidung kecilnya dan menggerutu. Tapi Nanan serakah dan sudah memakannya semua. Dia menatap Liuli yang masih memiliki pankek di tangannya dan berbisik, guru, bisakah kamu menyuapi kakak pankek? Gadis kecil itu tidak tahu bagaimana cara menyenangkan orang lain. Tetapi dia telah melihat orang lain berkencan ketika guru taman kanak-kanak sedang jatuh cinta dengan pacar mereka. Mereka akan saling menyuapi dan selalu memiliki senyum bahagia di wajah. Dia mulai mendesak sang guru untuk memberi makan kakak laki-laki. Liuli tertegun sejenak lalu mengangguk dan berkata oke.
Dia mencabik sepotong panekuk dan menyodorkannya ke mulut Ye Lang. Ye Lang sedikit mengernyit dan ragu sejenak. Nanan mendorong lengannya dengan tangan kecilnya. Kakak tidak suka kue Nanan, kan? Kue Nanan rasanya tidak enak, kan? Tidak mungkin aku bisa mendapatkannya. Ye Lang sepertinya tersenyum pahit, tetapi dalam hatinya dia mengacungkan jempol pada Nanan. Jika Sis membutuhkan bakat, maka Nanan pasti memiliki bakat maksimal. Berapa umurmu? Mereka semua tahu bagaimana menggunakan keuntungan mereka sendiri untuk membawa dia dan Liu Li bersama. Mengingat kembali saat aku memiliki ide untuk mengirim putriku pergi, aku merasa sangat kewalahan ketika memikirkannya sekarang. Jika dia mengirim Nanan pergi di awal, dia dan Liu Li pasti akan melalui liku-liku yang tak terhitung jumlahnya. Nanan Yedes. Kakak laki-laki itu bahkan tidak mau makan kue Nanan. Nanan cemberutkan mulut kecilnya dan berkicau dengan tidak senang. Dia menyeka matanya yang sama sekali tidak mengeluarkan air mata, dan mendengus dengan tidak senang, tampak sedih. Makan? Tidak bisakah aku memakannya? Ye Lang menggelengkan kepalanya tanpa daya, membuka mulutnya dan membiarkan Liu Li memasukkan sepotong panekuk ke dalam mulutnya, dan mengambil beberapa gigitan. Mata Liu Li berbinar dan dia menyuapkan semua panekuk di tangannya kepada Ye Lang beberapa kali tetapi dia tidak memakan satupun. Ye Lang menyentuh kepala kecil Nanan. Memandang Liu Li dengan sedikit malu dan berkata inilah nafsu makanmu jika kamu tidak makan kamu tidak akan merasakan apapun. Tetapi jika kamu makan sedikit kamu akan merasa sangat lapar maaf aku memakan semua milikmu secara tidak sengaja tidak apa-apa jika kamu lapar aku akan pergi memasak untukmu. Apa yang Nanan buat tidak cukup untuk makan malam. Ada secercah kegembiraan di mata Liu Li. Dia mencubit pipi tembam Nanan, hatinya dipenuhi sukacita, dan dia tidak bisa menahan diri untuk berjalan maju dan mencium pipi Nanan. Nanan tertawa dan melambaikan tangan kecilnya yang gemuk. Guru, Nanan juga lapar. Nanan ingin makan sayap ayam dan babi asam manis. Oke, Tuan akan membuatnya untukmu. Apapun yang Nanan ingin makan, Tuan akan membuatnya untukmu. Liu Li berdiri, menatap pipi Ye Lang untuk sementara waktu, dan tersenyum. Kalau begitu, kamu bisa menonton TV dengan Nanan sebentar dan nanti akan baik-baik saja. Ye Lang mengangguk, lalu menggendong putrinya ke ruang tamu untuk menonton TV. Setelah beberapa saat, Nanan duduk di pelukan Ye Lang, mengangkat kepalanya, membiarkan dagu Ye Lang mengetuk dahinya, dan bergumam lemah. Kakak, kamu tidak tahu, ketika kamu tidak di rumah, guru sangat merindukanmu. Begitu seseorang mengetuk pintu, guru segera berlari untuk membuka pintu. Juga, guru sangat menyukai hadiah yang kamu berikan padanya. Dia menangis ketika menerimanya. Kakak tolong jangan marah pada guru, oke? Ketika kamu tidak di rumah, guru sangat menyedihkan. Nanan sangat takut melihat raut menyedihkan guru lagi. Jadi, apa yang ingin kakak lakukan? Ye Lang menundukkan kepalanya dan menatap mata berair besar Nanan. Nanan meletakkan jarinya di bibirnya dan berpikir serius sejenak. Lalu, bisakah kakak membantu guru dan membantu guru memasak? Nanan tidak tahu harus berbuat apa, dia hanya ingin kakak laki-lakinya berbaikan dengan Master Oke. Aku akan mendengarkanmu. Ye Lang berdiri dan meninggalkan Nanan sendirian di sofa. Sebelum pergi, dia menoleh ke belakang. Kakak, cepatlah datang, putriku ingin menonton TV. Nanan melambaikan tangannya. Lalu duduk tegak dan menatap TV dengan saksama, seolah-olah dia tidak lagi peduli dengan urusan masternya. Ye Lang kemudian pergi ke dapur dengan tenang. Melihat Liu Li yang memakai celemek dan sibuk memotong dan mencuci sayuran, ia tidak bisa menahan diri untuk bertanya apakah Aisol Badiamyu sudah sembuh. Tidak ada jejak dingin sama sekali. Liu Li kehilangan kesadaran sesaat lalu menggelengkan kepalanya. Aku belum sepenuhnya pulih. Jika aku menjadi emosional, aku akan kehilangan kendali. Aku bisa mengendalikannya sekarang karena kamu sudah kembali. Suaranya jernih dan matanya penuh kelembutan. Dia tidak bisa melihat orang lain kecuali Ye Lang. Bab 621 Liu Li kembali. Ye Lang menghindari tatapan Liu Li dan tidak menanggapi tatapan lembut dan penuh kasih sayangnya. Dia mengepalkan tinjunya ke mulutnya, terbatuk ringan. Mengulurkan tangannya untuk mengambil sayuran dari tangan Liu Li, dan berkata sambil tersenyum, biar aku bantu. Liu Li menggunakan bahunya untuk mendorongnya sedikit menjauh, menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak apa-apa, aku bisa melakukannya sendiri, kamu pergi menonton TV dengan Nanan. Ye Lang tersenyum pahit tapi Nanan bersikeras agar aku datang mencarimu. Salah satu dari kalian menyuruhku menonton TV dan yang lain menyuruhku pergi ke dapur. Kemana aku harus pergi? Liu Li merenung sejenak lalu menyerahkan sayuran di tangannya kepada Ye Lang. Kalau begitu, kau harus tinggal di dapur. Meskipun Nanan adalah murid kecilnya, Liu Li masih mempercayai beberapa saran Nanan, misalnya, kali ini. Jika Nanan tidak memintanya untuk pergi mencari Ye Lang saat ini, masih belum diketahui berapa lama Ye Lang akan berhenti minum di pantai. Jika Ye Lang meninggalkan kota Tianyu, kesempatannya untuk bertemu Ye Lang akan sangat berkurang. Terlepas dari apakah itu keberuntungan atau bukan, kami dapat menyelesaikan konflik kali ini berkat bantuan Nanan. Sambil memetik sayuran, Ye Lang bertanya dengan tenang, siapa orang-orang bersetelan jas itu? Bagaimana kamu tiba-tiba mengenal mereka? Liu Li yang sedang memotong sayuran berbalik mana mata Ye Lang dan berkata dengan serius. Aku tidak mengenal orang-orang itu, hanya saja ketika aku pergi keluar untuk mencarimu sebelumnya aku pergi ke sebuah bar dan secara tidak sengaja menaklukkan orang-orang itu. Aku memerintahkan mereka untuk membantuku mencari keberadaanmu. Mulai sekarang aku tidak akan terlibat lagi. Ye Lang tersenyum masam, dia tidak tahu mengapa. Tapi dia bisa merasakan keinginan kuat untuk bertahan hidup dalam suara Liu Li, jadi dia dengan sengaja menunjukkannya. Aku merasa orang-orang itu bukan orang baik, kan? Liu Li bersenandung pelan.
Mereka semua adalah bos dari beberapa geng di Kabupaten Jiangnan. Ketika aku pergi ke sana, aku kebetulan mendengar bahwa mereka ingin bersatu untuk menghadapi sebuah organisasi bernama Black Dragon Society. Mereka tidak ingin ditelan oleh Black Dragon Society. Ada seorang teman yang kukenal di Black Dragon Society. Kata-kata Yelang yang tampaknya kasual sebenarnya memberitahu Liu Li bahwa lain kali dia bertemu seseorang dari Black Dragon Society, dia harus menunjukkan belas kasihan. Menurut kekuatan Liu Li, orang-orang dari Black Dragon Society itu tidak lebih dari ayam dan anjing di matanya. Tidak masalah jika anggota kecil biasa hilang, tetapi bagaimana jika Qiu Jiwar terlibat? Dia khawatir bahwa tanpa sepengetahuannya, api akan berkobar di halaman belakangnya. Apakah dia teman yang telah membantuku mendapatkan hadiah? Liu Li menoleh dan melihat Yelang mengangguk. Jadi dia membalas budi dan berkata jika perlu, aku bisa membantu temanmu menaklukkan orang-orang itu meskipun jumlah mereka banyak. Mereka sangat lemah dan dapat dengan mudah diatasi. Belum, Yelang menggelengkan kepalanya. Semua bos itu ditaklukkan olehmu, kan? Bahkan jika kamu ingin menaklukkannya, kamu tidak perlu menggunakan kekerasan. Yang perlu kamu lakukan hanyalah mengucapkan sepatah kata dan itu akan selesai. Mendengar ini, Liu Li berhenti memotong sayuran dan mengerutkan kening, dengan hawa dingin yang terpancar dari tubuhnya. Dia mengerutkan bibirnya. Ragu-ragu lagi dan lagi, tetapi tetap memilih untuk tidak menyembunyikannya. Dia menoleh dan berkata dengan rasa bersalah, tidak semua bos geng ditaklukkan olehku. Ada juga yang lebih kuat dan aku membunuhnya. Kamu membunuh seseorang? Yelang terkejut. Liu Li mengeluarkan gelang berharga dari dadanya. Melihat ini, Yelang merebutnya. Alisnya masih berkerut, dan wajahnya dingin. Rusak. Suaranya bergumam dan tidak mungkin untuk mengatakan apakah dia senang atau marah. Namun matanya tertuju pada gelang yang rusak seolah-olah dia menderita di dalam hati. Melihat Yelang begitu serius. Liu Li melihat bagian gelang yang rusak dan merasa semakin menyesal. Aku ceroboh sesaat yang menyebabkan gelang yang kau berikan padaku rusak oleh orang-orang itu. Aku sangat marah hingga membunuh mereka. Maafkan aku tidak sengaja. Aku tahu gelang ini membawa cintamu, tapi aku tidak menjaganya dengan baik. Aku benar-benar minta maaf. Suaranya menjadi pelan dan lemah. Dia terus mengatakan betapa dia peduli pada Yelang dan betapa dia berharap dia bisa tinggal namun. Mengingat kemampuannya, dia bahkan tidak bisa melindungi sebuah gelang yang benar-benar tidak dapat diterima. Bagaimanapun. Itu semua adalah kesalahannya. Dia tidak layak atas persahabatan Yelang. Melihat wajah muram Yelang, dia merasa semakin tidak pasti. Itu rusak, ini hanya sebuah gelang. Ketika aku membelinya, aku ingin tidak pernah terpisah darimu. Tapi kita sempat konflik sebelumnya dan berpisah untuk sementara waktu, benar. Yelang maju selangkah, mengulurkan tangannya dan menekannya di kepala Liu Li. Mengelusnya dengan lembut. Ekspresinya melembut, dan dia berkata dengan nada menenangkan, mungkin gelang ini benar-benar memiliki sihir. Mungkin itu rusak karena sihirnya habis untuk reuni kita. Kalau tidak, dengan kekuatanmu, bagaimana mungkin kamu bahkan tidak bisa melindungi sebuah gelang? Kamu tidak marah? Liu Li mendongak dengan terkejut, matanya yang indah penuh kebingungan. Yelang bercanda berkata. Kenapa aku harus marah? Apakah aku marah karena kamu dan aku kembali bersama? Atau aku marah karena gelang ini membuatku merasakan cintamu? Tatapannya juga melembut. Ini hanyalah sebuah gelang. Untuk Liu Li, seharusnya tidak ada terlalu banyak emosi yang terikat padanya. Tapi hanya karena dialah yang mengirimkannya. Liu Li merasa sangat bersalah, menyalahkan diri sendiri, dan bahkan ketakutan. Betapa puasnya perasaanku. Liu Li di depannya sama cantiknya dan kerennya seperti saat mereka pertama kali bertemu, tetapi mata dinginnya tidak lagi seperti dari dunia lain, dan dia melihat bayangannya sendiri, melihat kecantikan yang memukau dengan kulit seputih salju. Yelang tidak bisa menahan diri untuk maju selangkah, meletakkan tangannya di pinggang ramping Liu Li, dan memeluknya lebih erat di lengannya. Liu Li terhuyung. Kekuatan luar biasanya menghilang pada saat ini. Dia mengangkat kepalanya, matanya yang indah penuh dengan kepanikan. Kamu berutang sesuatu padaku di pantai. Dan sekarang aku ingin kau membayarnya kembali. Apakah itu terlalu berlebihan? Yelang menyeringai. Setelah mengatakan itu, dia menundukkan kepalanya dan mencium bibir Liu Li. Mata indah Liu Li membesar, pupilnya menyusut tajam, dan ada kilatan keterkejutan di dalamnya. Tapi melihat Yelang yang begitu dekat. Menatap fitur pahatannya, merasakan kehangatan napasnya di pipiku. Keterkejutan. Kegembiraan dan rasa malu di hatiku seketika menghilang dari benakku. Dia berjinjit dan membalas dengan kaku dan canggung. Ciuman di pantai itu terjadi secara tidak sadar. Saat itu aku lebih takut Yelang akan meninggalkanku, dan aku tidak benar-benar merasakan bagaimana rasanya berciuman. Saat ini, bibirnya ditahan lama tanpa dilepaskan. Menyebabkan suasana hatinya yang tadinya berangsur-angsur tenang menjadi bergejolak lagi. Apakah ada udara dingin yang menyebar? Saat udara dingin itu meluap, Liu Li menekannya sepenuhnya dengan kemauan keras, tidak membiarkan udara dingin itu memengaruhi Yelang dan tidak membiarkannya menghancurkan kehangatan saat ini. Liu Li meletakkan pisau dapur di tangannya di atas talenan yang lengket. Mengusap telapak tangannya dengan kain bersih lalu melingkarkan lengannya di pinggang Yelang merespons tanpa sadar dan dengan canggung. Snap, sebuah suara renyah terdengar. Di pintu masuk dapur, gadis kecil Nanan melihat pemandangan ini dan tanpa sadar mengulurkan tangannya untuk menutupi mata besarnya. Sikunya secara tidak sengaja mengenai pintu geser. Menimbulkan suara. Melihat kakak laki-laki dan gurunya melihat ke arahnya bersama-sama, Nanan membuka 10 jarinya, menutupi matanya. Menggelengkan kepala kecilnya dengan penuh semangat dan menjelaskan dengan genit, Nanan tidak melihatnya, Nanan tidak melihat apa-apa. Bab 622 Putri Takdir, sangat mengerikan.
Gadis kecil itu hanya penasaran dan ingin melihat apakah tuannya dan kakak laki-laki telah berbaikan. Siapa sangka aku akan melihat pemandangan seperti itu. Setelah melihat melalui jari-jarinya beberapa kali, dia memalingkan kepalanya dengan enggan dan melarikan diri dengan kaki gemuknya yang mengepak. Yoyo harus menemani Nanan menonton TV. Aku harus memasak. Liuli melepaskan diri dari pelukan Yelang dan mengambil pisau dapur. Seketika, sebuah hawa dingin membekukan pisau itu. Yelang hanya meliriknya dengan ringan, lalu mengangguk diam-diam dan meninggalkan dapur. Lebih dari 1 jam kemudian, Liuli berlalu lalang antara dapur dan ruang makan. Nanan mencium aroma harum dan sudah datang menunggu. Melihat deretan hidangan yang mempesona di atas meja, dia berkata sambil tersenyum. Tuan benar-benar luar biasa. Kamu juga lumayan. Kamu bisa membuat sarapan di usia yang begitu muda. Yelang bercanda sambil tersenyum dan mengangkat putrinya. Nanan berbaring di pelukan Yelang, bersandar dekat telinganya, dan berbisik pelan. Kakak, apakah mulut guru enak? Apakah manis? Apa yang sedang kalian bicarakan? Kenapa kalian menyembunyikannya dariku? Liuli keluar dengan semangkuk sup tomat dan telur dan melihat murid kecil itu berbisik di telinga Yelang dan bertanya sambil tersenyum. Nanan menoleh dan melihat sekilas Liuli. Dia dengan cepat menutup mulutnya dan menggelengkan kepalanya, menolak untuk mengatakan sepatah kata pun. Yelang terus terang dan berkata, muridmu bertanya padaku apakah mulutmu manis? Pipi Liuli memerah, yang mana tidak biasanya terjadi padanya. Dia tidak bisa menahan diri untuk meludah. Dasar bocah kecil, omong kosong apa yang kau bicarakan? Melihat bahwa Nanan tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun, bahkan mata Yelang menjadi main-main. Liuli mendesak dengan perasaan bersalah, cepat makan, atau makanannya akan menjadi dingin. Suasana saat makan malam menjadi aneh. Liuli makan dengan kepala tertunduk, tidak mengatakan sepatah kata pun atau bahkan menatapnya. Setelah beberapa saat gadis dalam pelukan Yelang melompat turun dan berlari kecil ke arah toilet. Memanfaatkan kesempatan ini, Yelang meraih dagu Liuli dengan tangannya dan menghadapkan wajahnya kepadanya dan mencium bibirnya yang cerah dan berair beberapa kali. Liuli tersipu dan mundur secara tidak sadar melirik ke arah toilet melihat bahwa Nanan tidak mengintip dia berbalik. Menatap Yelang dan merendahkan suaranya, apa yang sedang kamu lakukan lagi tidak cukupkah kamu terlihat barusan jika Nanan melihatmu lagi? Bagaimana aku bisa, sebagai majikanmu, menghadapinya? Suaranya sangat lembut tetapi dia sangat gugup, dan dia merasa seperti pencuri yang bersalah. Yelang mengecap bibirnya dan berkata dengan senyum nakal, bukankah Nanan baru saja bertanya padaku apakah mulutmu manis? Saat kami berada di dapur, aku begitu asyik berciuman hingga tidak merasakan aftertaste apapun. Sekarang akhirnya aku merasakannya sedikit, rasanya cukup manis. Kau bajingan. Liuli menyesap seteguk, dan ketika dia melihat Nanan kembali, dia menoleh ke belakang dan menundukkan kepalanya untuk makan nasi tanpa mengutuk. Keluarga yang terdiri dari 3 orang itu berjalan-jalan di pusat kegiatan warga lanjut usia di komunitas itu, dan baru kembali ke kamar tidur ketika putri mereka sangat mengantuk sehingga dia terus mengucek matanya di pelukan Liuli. Liuli memeluk Nanan di lengannya dan tanpa sadar berbaring di atas tikar miliknya. Sejak dia pindah ke rumah ini, dia telah beristirahat di lantai setiap malam dan sudah terbiasa dengan itu. Tapi malam ini Yelang pergi tidur, membuka selimutnya. Menepuk-nepuk tempat tidur yang empuk dengan tangannya, dan mendesak, cepatlah. Liuli menggelengkan kepalanya, Nanan dan aku baik-baik saja tidur di sini. Yelang memutar matanya ketika kamu pertama kali masuk kamu adalah tamu. Jadi bisa dimengerti kalau kamu tidur di lantai tapi apa hubungan kita sekarang kamu masih tidur di lantai lagi pula. Kamu baik-baik saja tapi lantai itu dingin bagaimanapun juga, dan tidak benar membiarkan Nanan tidur di lantai setiap hari. Liuli menggerakkan tubuhnya. Memeluk Nanan yang linglung dan berbaring miring di ranjang, Yelang menyelimutinya dengan selimut, lalu menggerakkan tubuhnya dan menempel di punggung Liuli. Dia tidak terburu-buru melakukan apapun, tetapi menunggu sampai napas Nanan menjadi teratur dan dia tertidur. Lalu dia perlahan mengulurkan tangannya dan meletakkannya di perut bagian bawah Liuli. Tubuh Liuli menegang secara refleks dan hawa dingin terpancar dari tubuhnya. Dia hendak berbicara untuk menghentikan perilaku Yelang, tetapi ketika kata-kata itu sampai di bibirnya, dia berhenti. Ada apa? Apakah tubuh tirani yang murni Anda pulih lagi? Liuli menoleh dengan terkejut. Dia bisa merasakan napas hangat mengalir keluar dari telapak tangan Yelang, yang mulai menetralkan udara dingin yang berasal dari Ice Soul Spirit. Yelang bergumam, aku tidak tahu apa yang terjadi. Aku hanya merasa lebih baik tiba-tiba. Saat dia berbicara, telapak tangannya sudah naik ke penyebab konflik antara keduanya. Liuli mengerutkan bibirnya dengan sedih, ingin menolak. Namun, ketika saya memikirkan tentang apa yang terjadi sebelumnya, saya tidak bisa mengatakannya dengan lantang. Bagaimana jika Yelang marah lagi? Ketika dia kembali, dia mencoba membujuknya dengan kata-kata manis, tetapi sekarang pada titik ini, dia tidak bisa menerimanya. Itu hanya membodohi orang. Yang paling penting adalah dia bisa merasakan energi yang murni di tubuh Yelang mulai melonjak. Agaknya, berada bersamanya. Depresi di hatinya telah menghilang kalau tidak bagaimana mungkin tubuh tirani yang murni bisa berfungsi tidak normal tanpa alasan dan kemudian menjadi lebih baik tanpa alasan. Biarkan aku menanyakan sesuatu padamu, Yelang menekan dengan sangat pas sempurna dan bertanya dengan penuh harap jika kebugaran fisik orang normal dibandingkan dengan 10. Maka kebugaran fisik Ye Chen mungkin sekitar 6.000 atau 7.000 jika itu kamu dan kamu menghitung kekuatanmu berdasarkan kebugaran fisik ini berapa kira-kira jadinya. Setelah mendapatkan konfirmasi dari Su Chanhe benar-benar ingin tahu jika dia mengalahkan Liuli berapa banyak nilai jahat takdir yang akan dia dapatkan. Seberapa besar magnitudenya?
Liu Li menegang tubuhnya, mengerutkan bibirnya, dan merenung sejenak. Mungkin lebih dari 6.000. Ye Chen dan aku sama-sama kuat. Jika aku tidak meledakkan tubuh roh jiwa esku sebelumnya, aku mungkin tidak bisa mengalahkannya. Lebih dari 6.000 tentu saja, itu hampir seperti yang saya duga. Ye Lang mengerti apa yang dia maksud dan menjadi bersemangat pada saat yang sama. Fisik 1.000 berarti nilai penjahat takdir 1 juta dan fisik lebih dari 6.000 berarti nilai penjahat takdir lebih dari 6 juta. Seberapa banyak seorang putra keberuntungan dapat meningkatkan nilai penjahat takdirnya? Tidak masalah berapa banyak nilai penjahat takdir yang bisa diberikan oleh saudara ipar Fen Sabut, Ye Feng, dan saudara baiknya, Hao Zi, bersama-sama kepadanya. Hanya satu Liu Li sudah cukup untuk mengalahkan kedua putra takdir ini, apalagi sebelum ini Liu Li putus dengan Ye Chen. Yang juga memberinya banyak nilai penjahat takdir, lebih dari 6 juta. Itu lebih dari 6 juta. Semakin Ye Lang memikirkannya. Semakin bersemangat dia dan semakin dekat perasaannya dengan Liu Li, tubuh Liu Li sedikit gemetar. Dia menyadari ada sesuatu yang salah dan harus mengingatkannya. Setelah tubuh roh jiwa es rusak, akan sangat sulit untuk mengendalikannya sepenuhnya. Jika aku menunggu sampai aku sepenuhnya mengaktifkan tubuh roh jiwa es, menurut perhitunganmu, kebugaran fisikku setidaknya bisa berlipat ganda. Setelah mengatakan ini, Liu Li menutup matanya dan bisa merasakan kekuatan tubuh yang murni Ye Lang. Alisnya gemetar tetapi dia tidak mengatakan apapun untuk menghentikannya. Jika Ye Lang menyukainya, biarkan dia melakukannya. Hatiku sudah penuh. Bagaimana aku bisa tega menolak? Bab 623 Ye Lang, aku seorang sarjana dengan semangat kebenaran di hatiku. Apa-apaan ini? Apakah kebugaran fisik bisa setidaknya 2 kali lipat? Bahkan Ye Lang pun tidak bisa menahan diri untuk bergidi ketika mendengar ini. Dengan fisiknya saat ini saja, Liu Li dapat dengan mudah memperoleh lebih dari 6 juta poin penjahat takdir, belum termasuk beberapa hadiah sulit. Contohnya, seorang mugle seperti Lin Xinyi jelas tidak memiliki kekuatan sama sekali, tetapi karena kesulitan naskah Ye Chen, dia diberi nilai penjahat takdir sebesar 1 juta. Anda tahu, kesulitan untuk memenangkan hati Liu Li tidak kalah dengan Lin Xinyi. Ketika Liu Li pertama kali datang ke kota Tianhai, dia bertindak dengan penuh semangat dan tegas serta bertekad untuk membalaskan dendam muridnya, Chen Fan. Jika Luo Qingyu dan 6 saudari lainnya tidak ikut campur, membuat segalanya menjadi membingungkan, dia dan Liu Li pasti sudah berselisih sejak lama. Bagaimana bisa mereka begitu mesra satu sama lain seperti sekarang ini? Bahkan jika kita tidak mempertimbangkan bonus dari nilai penjahat takdir dalam aspek ini, jika Liu Li mengaktifkan Ice Soul Spirit, bisakah kebugaran fisiknya berlipat ganda lagi? Atau setidaknya berlipat ganda? Bukankah itu berarti harga awalnya 12 juta? Ada apa denganmu? Liu Li memperhatikan ada sesuatu yang salah dengan Ye Lang. Dan bertanya dengan suara rendah, sehalus nyamuk atau lalat. Tidak jelas apakah dia khawatir membangunkan Nanor atau apakah dia mengkhawatirkan sesuatu yang lain. Ye Lang mengulurkan tangannya dan menggaruk matanya. Dia terkekeh dan berkata, karena kamu sudah berkata begitu, aku tentu saja tidak bisa menunda peningkatanmu karena keinginan egoisku sendiri. Bahkan jika kamu tidak keberatan, aku harus mempertimbangkannya untukmu. Karena kamu sudah kuat, tentu saja lebih aman untuk menjadi semakin kuat. Terlebih lagi, Liu Li akan segera menyebabkan masalah bagi Ye Chen, dan tidak ada yang tahu musuh kuat macam apa yang akan dia temui di masa depan. Semakin kuat dirimu, semakin baik kamu bisa melindungi dirimu sendiri. Demi keselamatan Liu Li, Ye Lang merasa dia masih bisa bersabar untuk sementara waktu. Ini jelas bukan untuk apa yang disebut nilai penjahat takdir. Hal itu, dia adalah penjahat besar, bagaimana dia bisa peduli tentang itu? Ya. Liu Li menjawab dengan lembut dengan senyum hangat di wajahnya. Dia tidak berniat menolak, tetapi ketika Ye Lang mengatakan ini, bukankah itu membuat hatinya hangat? Setelah jeda, Liu Li tiba-tiba berkata, mungkin segera, aku harus pergi ke ibu kota. Aku dengar dari muridku bahwa Ye Chen memiliki konflik yang tak terdamaikan dengan keluarga Zhao di sana. Mungkin aku bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk duduk santai dan menonton pertarungan, lalu mengambil tindakan saat diperlukan untuk membunuh Ye Chen. Saat itu, kamu mungkin perlu tinggal di rumah untuk menjaga Nanan sebentar. Apakah tidak apa-apa? Dia merasa bahwa mungkin tidak lama lagi Ye Chen akan berkonfrontasi langsung dengan keluarga Zhao. Kesempatan ini tidak boleh dilewatkan. Kalau tidak, begitu Ye Chen kembali ke perbatasan utara, itu seperti membiarkan harimau kembali ke gunung. Jika dia ingin bertindak lagi, itu akan menjadi sangat sulit. Apakah aku harus pergi? Suara Ye Lang dipenuhi keengganan. Dendam tak terdamaikan apa yang kau miliki dengan Ye Chen sehingga kau harus mengarungi air keruh ini? Liu Li menghindari menjawab dan malah bertanya, bukankah kamu bilang pada wanita di taman hiburan itu bahwa kamu ingin membunuh Ye Chen? Keberangkatanku ke sana kali ini dapat meningkatkan peluang untuk membunuh Ye Chen, tetapi kamu tidak bersedia melakukannya. Apakah kamu khawatir tentang keselamatanku? Kamu bertanya meskipun kamu sudah tahu jawabannya. Ye Lang mencolok mata Liu Li dengan marah. Liu Li tanpa sadar memalingkan tubuhnya karena malu, menghindari tindakan intim semacam itu. Ye Lang berkata dengan suara yang dalam, saya ingin tahu dendam apa yang Anda miliki dengan Ye Chen sebelumnya. Saya memang memiliki kebencian yang tak terdamaikan dengan Ye Chen, dapat dikatakan bahwa sayalah yang menyebabkan keluarga Zhao. Adapun kamu hampir tidak ada berita tentang kamu, saya ingin tahu mengapa roh jiwa es Anda diaktifkan dalam pertempuran hidup dan mati dengan Ye Chen sebelumnya. Dia membunuh murid saya. Suara Liu Li datar, sejujurnya dia telah tinggal bersama Ye Lang siang dan malam selama beberapa waktu dan kebenciannya terhadap pembunuhan Chen Fan telah banyak memudar.
Terutama baru-baru ini dia memiliki konflik dengan Yelang dan pria di belakangnya melarikan diri dari rumah, yang membuatnya sangat panik dan dia tidak punya waktu lagi untuk mengurus hal-hal lain. Kematian Chen Fan terlempar keluar jendela sekarang setelah aku akhirnya mengurusnya, aku secara alami akan memenuhi tugasku sebagai seorang guru. Untuk seorang murid, jika kamu tidak bertemu denganku, kamu hampir kehilangan nyawamu, apakah itu sepadan? Suara Yelang dipenuhi amarah. Liu Li mengangguk. Ini sepadan. Garis keturunan kita selalu jelas tentang rasa terima kasih dan kebencian. Jika muridku salah, aku akan membersihkan pintu. Tetapi jika aku dibunuh tanpa alasan, apalagi Ye Chen, bahkan jika orang itu 2 kali lebih kuat, bahkan jika aku mati, aku akan menyeret orang itu ke neraka bersamaku. Kamu hanya memikirkan muridmu, kan? Kamu tidak peduli padaku. Kamu bahkan tidak mempertimbangkan murid kecil yang baru saja kamu terima. Yelang mengeluh dengan marah. Liu Li meringkuk bilangannya dengan senyum hangat di wajahnya dan menatap gadis di lengannya. Tepat ketika dia hendak berbicara dan memberitahu Yelang bahwa dia tidak akan pernah bertindak begitu gegabah lagi, tiba-tiba sesuatu yang tidak biasa terjadi. Alisnya yang gelap berkerut erat dan kulitnya yang putih ternodal lapisan merah, dia merendahkan suaranya dan memarahi kamu mata keranjang. Apa yang sedang kau lakukan lagi, Yelang mengira kau tidak takut mati demi muridmu. Aku tidak senang tentang hal itu dan aku sangat cemburu. Itu dulu pipi Liu Li memerah, bukankah kau baru saja mengatakan bahwa itu tidak akan menghalangiku untuk mengaktifkan roh jiwa esku? Dia malu dan kesal dan meludah dengan marah. Kau cabul, kau tidak bisa dipercaya. Apa maksudmu dengan melanggar janjimu? Yelang sangat marah. Kau mesum, kau mengingkari janjimu dengan bertingkah seperti ini sekarang. Liu Li memarahi. Yelang menggelengkan kepalanya dengan geli. Aku tidak setuju dengan apa yang dikatakan nona muda. Aku ingin bertanya, mengapa Ye? Seorang sarjana biasa, yang ingin masuk rumah untuk mengobrol dengan teman wanitanya setelah lama tidak bertemu, menjadi seorang mesum? Pipi Liu Li memerah saat dia membantah perkataan Yelang. Dengan perintah orang tua dan perkataan Mak Comblan 3 surat dan 6 pertunangan pernikahan formal, mengapa kita harus bertemu secara pribadi? Yelang menggelengkan kepalanya. Tidak, Tika hanyalah seorang sarjana, bagaimana mungkin aku tidak memahami kebenaran di balik ini? Karena alasan inilah, Ye tanpa sadar mundur begitu salah satu kakinya melangkahi ambang pintu, namun karena mereka sudah lama tidak bertemu. Dia sangat merindukannya dan ingin masuk rumah dengan tiba-tiba. Melangkah maju berarti merindukan seseorang dan ingin bernostalgia tentang masa lalu. Melangkah mundur berarti mengingat jalan yang benar dan berhenti dengan sopan. Gadis itu tidak mengerti dan malah mengatakan ini yang membuat Ye sangat tidak senang. Tubuh Liu Li sedikit gemetar. Dia memeluk putrinya dalam pelukannya, mengangkat dagunya yang halus. Mengecilkan lehernya yang indah dan terus bergumam pada dirinya sendiri dengan marah mencela perilaku Yelang mesum-mesum. Yelang tampak tidak senang dan kesal. Apa yang dikatakan wanita muda itu sangat kasar. Saya tidak akan melanjutkan. Selamat tinggal. Merasa marah dan tidak bisa melampiaskan, Yelang kembali dan meludah dengan marah di belakang ambang pintu, lalu berbalik dan pergi mengutuk. Bab 624 Kambing Hitam. Bejat. Liu Li menekan emosi di hatinya yang tidak bisa diungkapkan karena malu dan marah. Dan dengan lembut menepuk telapak tangannya. Kekuatan ki dan darah melingkupi tubuh kurus Nanan, memungkinkannya mendarat dengan selamat di lantai. Tepat ketika Nanan mulai bergumam, Yelang dengan tegas mengambil bantal dan melemparkannya di depan Nanan. Benar saja, Nanan memeluk bantal, mengecap bibirnya beberapa kali dan kemudian berhenti menggumam mesum. Liu Li berbalik dengan marah menggigit bibir Yelang dan mencubit pinggangnya dengan marah. Yelang tidak bisa menahan diri untuk tidak terengah-engah memberikan kontribusi kecil untuk pemanasan global. Benar-benar menakjubkan. Bai Ruyu tahu trik ini di awal, namun aku tidak menyangka bahwa bahkan gadis takdir Liu Li bisa mempelajarinya tanpa guru. Mungkinkah ini adalah trik yang terukir dalam DNA wanita? Anda terus mengklaim sebagai sarjana. Bagaimana Anda bisa seperti ini di dunia ini? Yelang yang tak tahu malu mengucapkan kata untuk Liu Li sambil terkekeh. Beraninya kau berkata seperti itu? Liu Li memarahi dengan lembut, merendahkan suaranya dan berkicau. Pemimpin garis keturunan. Guru dari Luo Qingyu dan 7 saudari lainnya. Seorang guru wanita papan atas yang sangat dingin dan memukau. Pada saat ini, di lengan Yelang, itu seperti bisikan seorang gadis muda. Perbedaan besar antara sebelum dan sesudah seperti perbedaan antara langit dan bumi. Bahkan Yelang tidak bisa menahan diri untuk tidak merasa kasihan ketika melihatnya. Dia membelai pipi Liu Li dan berkata dengan lembut, bukankah kamu mengatakan bahwa kita tidak bisa melakukan sesuatu dengan gegabah, kalau kita tidak bisa mengaktifkan tubuh roh jiwa es? Bagaimana perasaanmu sekarang? Liu Li mengerucutkan bibirnya, menundukkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa lagi. Ada beberapa hal yang tidak bisa dia katakan. Dan dia terlalu malu. Melihat ini, Yelang menebak hasilnya dan sudah jelas tentang hal itu. Benda ini seperti bak kartu. Tanpa 3 surat dan 6 surat pertunangan, dan tanpa pernikahan formal, tentu saja tidak mungkin untuk memasuki kamar gadis itu untuk mengenang masa lalu. Tapi bagaimana jika separuh badannya berdiri di luar ambang pintu, menjulurkan kepalanya ke dalam dan mengatakan sesuatu yang pribadi? Bahkan jika seseorang melihatnya, seorang sarjana harus berjalan dan duduk tegak. Mereka telah menghindari kecurigaan mengadakan pertemuan rahasia secara terbuka. Jadi apa yang bisa dikatakan? Dia tidak tahu apakah perasaan Liu Li terlepas, tapi aku sudah mengatakan semua yang harus kukatakan, dan itu sudah cukup. Kenapa kamu tidak bicara? Nanan akhirnya pergi dan kamu tidur nyenyak.
Mari kita bicara tentang sesuatu yang pribadi. Yelang menepuk punggung Liuli dan mendesak. Liuli menundukkan kepalanya, merenung sejenak, dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu apa yang harus kukatakan. Kalau begitu, biar aku memulai percakapan. Yelang merasa bahwa, dengan asumsi gadis itu tidak dapat berbicara, sebagai seorang pria. Dia harus menemukan topik untuk dibicarakan. Topik karangan apapun tidak masalah. Bagaimanapun, dia tidak akan merasa malu. Tidak peduli seberapa tidak masuk akalnya itu, selama dia bisa membuat Liuli berbicara, itu akan baik-baik saja. Sama seperti para sarjana di zaman kuno, yang berteman dengan para wanita secara pribadi untuk menghindari merusak kepolosan mereka. Sang sarjana bersandar di pintu, takut wanita itu tidak bisa mendengarnya dengan jelas, jadi dia dengan sengaja menjulurkan kepalanya ke dalam ruangan dan menceritakan beberapa kisah yang menyentuh. Aku tidak tahu berapa lama aku berbicara. Wanita dari keluarga bangsawan itu awalnya duduk tegak di budairnya, kemudian dia berdiri dan bersandar pada pilar di dalam ruangan, dan akhirnya dia hanya berbaring di belakang pintu. Berusaha sebaik mungkin untuk mendengarkan kisah-kisah menarik yang diceritakan oleh sarjana itu. Mendengarkan sarjana itu berbicara tentang makanan lezat jalanan, wanita yang belum pernah mencicipi jajanan jalanan ini mulai ngiler karena keserakahan. Tidak ada lagi bicara, aku lelah. Wanita dari keluarga bangsawan itu dengan cepat melambaikan tangannya dan mendorong siswa itu keluar dengan tangan kecilnya sejak lama. Liuli menatap langit-langit dengan kosong bergumam pada dirinya sendiri dengan senyum asam, aku merasa bukan diriku lagi. Kenapa aku harus mendengarkan omong kosongmu? Kau hanya menghancurkan kepolosanku. Lebih baik aku mengikuti keinginanmu. Yelang menghela napas dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak bisa mengabaikan roh jiwa SMU demi keinginan egoisku. Kau selalu suka membela orang lain jika kau tidak memiliki kekuatan yang kuat. Bagaimana jika kau tidak sebanding dengan yang lain? Kau berandal. Beraninya kau mengatakan itu. Liuli menggeliat marah dalam pelukan Yelang. Yelang tidak melawan dan membiarkan Liuli melampiaskan emosinya. Aku tidak tahu berapa lama waktunya, tetapi Liuli merasa lelah, jadi dia bersandar di lengan Yelang dan menyipitkan mata indahnya. Dia meletakkan tangannya di pinggang Yelang, memeluknya, dan bersandar dekat padanya. Ini adalah saat paling proaktif yang pernah Liuli lakukan sejak mereka bertemu dan dia sama sekali tidak menunjukkan penolakan. Mungkin, menurut pendapat Liuli, dia sepenuhnya menjadi milik Yelang, dan baik secara mental maupun fisik, dia tidak bisa lagi mengumpulkan pikiran untuk melawan. Bahkan jika kamu mengatakan kamu tidak mau, jauh di lubuk hati, kamu mengatakan satu hal dan memikirkan hal lain, dari perlawanan dan rasa malu pada awalnya hingga kegembiraan di kemudian hari. Semua itu adalah perasaannya. Itu sudah diterima. Keesokan harinya pagi-pagi sekali, Nanan bangun seperti biasa. Dia melihat bantal di lengannya dengan bingung, mengucap matanya, dan menatap lama sebelum dia berani memastikan bahwa dia tidak melakukan kesalahan. Baru setelah aku mengangkat kepalaku, aku melihat majikanku yang cantik berbaring di tempat tidur. Tuan, Nanan mengerucutkan mulut kecilnya dan bergumam dengan menyedihkan. Liuli membuka matanya dengan bingung dan menatap murid kecilnya yang merosot di lantai, merasa jengkel. Dia sudah berbicara dengan Yelang terlalu lama tadi malam dan sangat emosional sehingga dia bahkan tidak memikirkan muridnya yang sedang tidur di lantai. Ada apa, Nanan? Liuli tanpa sadar mengangkat selimut dan ingin memeluk Nanan. Tapi begitu selimut itu diangkat, Liuli melihat sekilas sesuatu yang tidak biasa. Dia tertegun di tempat dan kemudian dia menutupi kembali selimutnya dan membereskan pakaiannya di dalam selimut. Nanan cemberut semakin sedih. Tuan, Nanan jadilah baik tuan, mohon jangan tinggalkan Nanan, oke? Dia berpikir bahwa dia telah melakukan sesuatu yang salah dan itulah mengapa tuannya menendangnya ke bawah tempat tidur di tengah malam. Kemudian dia akan membuangnya. Semakin kupikirkan tentang hal itu, semakin takut dan ngeri aku jadinya tanpa sadar, sepasang mata berair yang besar itu memerah. Apa yang terjadi? Yelang yang sedang membuat sarapan di dapur masuk. Melihat Liuli dan Nanan saling menatap, dia bertanya dengan curiga. Liuli memberi isyarat dengan matanya, melihat ke area yang tertutup selimut, lalu menarik-narik pakaiannya. Yelang terbatuk dan mengangkat alisnya seolah bertanya apakah pakaiannya sudah dikemas. Setelah Liuli menyamai gelombang otaknya, dia mengangguk. Yelang lalu melangkah maju, mengangkat Nanan, dan membujuknya. Nanan, apa yang kamu bicarakan? Guru sangat mencintaimu, bagaimana mungkin dia meninggalkanmu? Nanan cemberut, Nanan jelas tidur dengan guru tadi malam. Yelang memikirkannya, tetapi tidak dapat menemukan alasan yang cocok. Meskipun gadis kecil ini belum terlalu tua, dia sangat pintar, bijaksana, dan berperilaku baik. Dia tidak akan percaya kecuali Anda menjelaskannya kepadanya. Selain itu, karena latar belakang keluarga yang buruk, gadis kecil itu sekarang sangat takut kehilangan. Setelah memikirkannya matang-matang, Yelang dengan enggan membuka selimut dan menghiburnya dengan ramah. Lihat, Nanan, kamu mengompol di sini tadi malam. Tuan takut kamu akan masuk angin setelah tidur, jadi dia memisahkan diri darimu. Nanan menatapnya lama dengan mata besarnya, lalu menyandarkan kepalanya ke dada Yelang dengan hati nurani yang bersalah. Dan meminta maaf dengan malu-malu. Kakak, maaf, Nanan yang nakal. Lalu Tuan, mengapa Tuan tidur di ranjang? Yelang menghela napas. Gurumu takut aku akan marah, jadi dia sengaja menyembunyikan fakta bahwa Nanan mendayung tadi malam. Tuan, maafkan saya. Nanan melakukan kesalahan. Nanan mengakuinya sendiri. Nanan berjanji bahwa dia tidak akan mengompol lagi. Nanan memegangi pipi Yelang, menciumnya, dan bergumam dengan genit, kakak, tolong jangan marah pada Nanan, ya? Jangan marah pada Tuan. Bab 625 Nanan, kenapa aku lagi? Kakak tidak akan marah pada Nanan.
Ye Lang mengusap kepala kecil Nanan dengan sayang. Dia menatap Liu Li yang malu dan mendesak. Cepat cuci muka. Sudah waktunya sarapan tahu. Liu Li menatap Ye Lang dengan kesal untuk sementara waktu, tetapi pada akhirnya tidak menyerangnya. Jika dia mengungkapkan beberapa keluhan psikologisnya, dia akan merasa sulit untuk menerima mereka. Ikuti saja saran Ye Lang dan turun tahta. Liu Li melirik Nanan dan memutuskan dalam hatinya bahwa dia akan mengajari murid ini dengan baik di masa depan. Aku tidak akan pernah memperlakukan murid baik ini dengan tidak adil. Kalau tidak, rasa bersalah di hatimu tidak bisa diredakan. Setelah mencuci, di meja makan, Ye Lang minum bubur milik memandang Nanan dengan tenang serta berkata sambil tersenyum, Nanan, apakah kamu merindukan teman-temanmu di taman kanak-kanak? Lagi pula, bukan hal yang baik untuk putriku tinggal di rumah dalam jangka waktu lama. Bukannya aku menganggap Nanan itu mengganggu. Gadis kecil itu masuk akal dan berperilaku baik, yang benar-benar membuat orang merasa kasihan padanya. Tetapi bagaimanapun juga, manusia adalah makhluk sosial. Dan tidak mungkin bagi Nanan untuk tinggal bersama Liu Li sepanjang waktu. Bahkan murid Liu Li seperti Luo Qingyu harus melalui pelatihan di awal. Terlebih lagi, jika seorang gadis tinggal di rumah terlalu lama, dia akan menjadi kesepian dan tidak dapat berkomunikasi secara normal dengan teman-temannya di masa depan. Nanan mengangguk dengan serius dan bersenandung manja. Aku suka. Nanan ingin pergi ke taman kanak-kanak. Tapi, Nanan tidak tahu jalan pulang. Dia tampak menyedihkan ke arah tuannya sambil mengedipkan mata berairnya yang besar. Liu Li bertanya dengan rasa ingin tahu TK itu tempat anak-anak pergi belajar, kan dia menatap Ye Lang dan menyarankan bagaimana kalau aku mengantar Nanan ke TK di masa depan. Karena Nanan menyukai anak-anak di sana, maka tidak mungkin baginya sebagai seorang majikan untuk terus memenjarakannya di sisinya terlebih lagi. Di periode waktu berikutnya kecuali saat Ye Chen perlu pergi, dia akan tinggal di sini. Bukan hal yang baik membiarkan Nanan tinggal di rumah setiap hari. Jadi dia bisa menjemputnya kapan saja. Apakah kamu bersedia melakukan itu? Ye Lang terkejut. Liu Li tersenyum pahit. Nanan adalah muridku, bukan salinanku. Aku tidak ingin Nanan menjadi seperti aku saat dia dewasa, saat dia memasuki dunia yang makmur ini. Dia akan sangat bingung dan merasa bahwa dia tidak selaras dengan dunia ini. Mungkin karena pengalaman sebelumnya, keadaan pikiran Liu Li belum sepenuhnya beradaptasi. Jika bukan karena Ye Lang, dia tidak akan akrab dengan dunia ini sama sekali. Itu akan sangat aneh. Dia tidak ingin muridnya tumbuh menjadi penyendiri seperti dirinya sendiri dengan kekuatan besar tetapi tidak tahu bagaimana bergaul dengan orang lain. Apa yang tidak diketahui Liu Li adalah bahwa sikap seriusnya begitu sempurna di mata Ye Lang. Seolah-olah seluruh tubuhnya terbungkus lapisan cahaya keibuan. Sama seperti seorang ibu yang bodoh, dia selalu berharap anak-anaknya akan mempelajari lebih banyak pengetahuan di masa depan dan tidak sebodoh dirinya. Seorang ibu yang menanam tanaman akan berharap agar anak-anaknya bisa menjauhi ladang dan duduk di kantor ber-AC tanpa terpapar angin dan matahari. Kemuliaan ini sakral dan tidak boleh dilanggar, bahkan seorang penjahat seperti Ye Lang tidak mungkin memiliki pikiran tidak senonoh ketika dia melihat Liu Li yang menggendong Nanan di lengannya. Itu bisa dilihat dari kejauhan tetapi tidak bisa dimainkan. Terima kasih. Singa harimau Nanan memiliki roti daging di mulutnya dan berbicara dengan tidak jelas. Dia dengan manis menyenggol Liu Li dengan kepalanya. Gadis bodoh, aku ini majikanmu, kenapa kamu masih meminta terima kasih? Liu Li mengusap kepala muridnya yang penurut. Waktu yang hangat terasa seperti momen yang singkat. Beberapa hari berlalu dalam sekejap mata. Sejak Nanan kembali ke taman kanak-kanak, kehidupan Liu Li menjadi teratur, jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Anak perempuanku harus pergi ke taman kanak-kanak sekitar pukul 7 dan selesai sekolah sebelum pukul 4. Liu Li akan mengirimnya ke sana di pagi hari dan menunggu di pintu masuk taman kanak-kanak sebelum sekolah usai di sore hari untuk mencegah pedagang manusia menculik murid kesayangannya. Pada hari ini Liu Li berurusan dengan beberapa anak jalanan yang mengikutinya dan berjalan pulang dengan putrinya di pelukannya. Di dalam pelukannya, Nanan memegang marshmallow di tangannya dan menjilatnya sedikit demi sedikit. Dia menatap Liu Li untuk waktu yang lama dan bergumam, "Guru, gaunmu sangat indah. Kenapa aku belum pernah melihatmu memakainya sebelumnya? Ini bahkan lebih indah dari yang sebelumnya. Seperti peri." Liu Li menundukkan kepalanya dan melihat gaun perinya yang berwarna-warni. Pipinya memerah, lebih indah dari matahari terbenam. Bagaimana dia bisa menjawab? Rok ini tidak pernah ada sebelumnya. Tapi hari ini, sebelum Nana meninggalkan sekolah, Ye Lang memanfaatkan fakta bahwa dia sedang berbaring di sofa membaca buku dan mendekatinya. Setelah banyak kesulitan, dia akhirnya mengotori gaun istana aslinya. Dia khawatir tidak akan punya cukup waktu, jadi dia berencana untuk mengenakan setelan kecil yang dibeli oleh Ye Lang. Namun, pria itu khawatir semangat esnya akan meledak di luar, jadi dia membawakannya gaun peri warna-warni yang telah dia siapkan sejak lama. Sejujurnya, gaun ini, apalagi penampilannya, jauh lebih mewah dari gaunnya sebelumnya hanya dari bahannya saja. Aku tidak tahu jenis sutra apa ini, tetapi tidak hanya tidak terpengaruh oleh udara dingin dari tubuh jiwa es, bahkan dapat menghalangi transmisi sebagian besar udara dingin. Dengan kata lain, bahkan jika dia sedang kedinginan sekarang, Nana tidak akan merasa kedinginan selama ada rok di antara mereka. Orang bisa membayangkan berapa lama Ye Lang menghabiskan waktu dengan hati-hati mencari bahan mentah untuknya. Pria itu, meskipun tampak biasa saja, sebenarnya lebih peduli padanya daripada siapapun dan selalu membawakannya kejutan-kejutan kecil dari waktu ke waktu. Biasanya, aku tidak akan begitu tidak masuk akal dan suka memanfaatkan orang lain, jadi sudahlah. Liu Li menggelengkan kepalanya, memikirkan segala macam hal di benaknya. Dan melupakan pikiran-pikiran itu.
Sekarang Yelang bisa bersamanya, itu sudah menjadi situasi yang sempurna. Jika dia meminta lebih, itu akan menjadi siksaan bagi dirinya sendiri Tuan. Anda sangat baik pada Nan menjilat permen kapas. Memiringkan kepalanya, menatap wajah cantik tuannya, dan bergumam sambil tersenyum. Tuan, apakah Nanan kekasihmu? Liuli terdiam, menatap murid dalam pelukannya dan mengerutkan kening curiga. Nanan bergumam pelan, Tuan adalah kekasih kakak sulung. Apakah Nanan kekasih Tuan? Alis-alis Liuli semakin berkerut dan dia berkata dengan panik, bukankah kamu tertidur tadi malam? Apakah kamu mendengar sesuatu? Nanan menundukkan kepalanya, menjilati permen kapas, dan tidak menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dengan tuannya. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Tadi malam, Nanan takut mengompol dan terbangun karena terkejut. Aku mendengar kakak memanggil tuanku sayangku. Dan sang guru memanggil kakak laki-laki seorang mesum guru-guru. Kamu belum memberitahu Nanan? Apakah Nanan kekasihmu? Liuli mengangguk dengan canggung. Ya, tentu saja. Meskipun dia mengatakan ini, dia sebenarnya membenci Yelang di dalam hatinya. Muridku sudah dewasa, dan sudah waktunya untuk tidur di ranjang terpisah. Ada 2 kamar tidur di rumah, jadi tidak masalah jika salah satunya selalu kosong. Bab 626 kekuatan para saudari meningkat di sisi lain. Kota Tianyu keluarga Luo Ning Qianqian yang baru saja kembali dari luar meregangkan tubuh dengan malas begitu tiba di halaman dan menarik napas dalam-dalam penuh dengan ketertarikan. Aroma di rumah masih lebih nyaman dengan aroma obat yang ringan tahun-tahun berlalu dengan damai dan tanpa kekhawatiran perasaan ini sangat tepat. Tubuh roh es guru juga telah dikendalikan dan dia telah menemukan guru-guru untuk kita akan memiliki kebahagiaan dan kebebasan tanpa akhir mulai sekarang. Tuan akan benar-benar mengawasi Tuan siang dan malam mencari-cari kesalahan di sana-sini, dan tidak akan lagi peduli pada kami murid-muridnya. Senyum Ning Qianqian seperti bunga bakung yang sedang mekar. Ketika dia memikirkan bagaimana dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan di masa depan dan bahkan bekerja keras untuk mengatasi kesulitan besar dari kakak iparnya, dia tidak bisa tentu saja, untuk tuannya yang mungkin akan dikritik oleh tuannya sepanjang waktu di masa depan, Ning Qianqian hanya bisa merasa kasihan padanya di dalam hatinya selama sepertiga detik. Apakah ini masalahnya atau tidak, ini belum dikonfirmasi. Jangan bicara omong kosong. Jika guru mengetahuinya, dia pasti akan menghukummu. Luo Qingyu memutar matanya dengan kesal. Adik perempuan junior kecil ini masih sama seperti biasa, tidak kenal takut. Jika bukan karena insiden Chen Er terakhir kali yang mengalihkan perhatian guru, ajaran leluhur guru pasti akan menimpa adik perempuan junior kecil ini. Ning Qianqian menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sungguh-sungguh, kakak senior, kamu tidak mengerti. Ini namanya jika kamu memiliki mimpi dalam pikiranmu, kamu akan mencapainya. Coba pikirkan, Ye Chen telah menyebabkan badai berdarah di ibu kota, dan sepertinya tidak akan lama lagi sebelum perang besar-besaran pecah. Ketika saatnya tiba, tuan kita pasti akan pergi membantu. Meskipun Ye Chen bukan orang yang tidak berguna, dia sangat kuat. Jika bukan karena kakek dari tuannya, rumput di kuburan tuannya sudah mulai berakar dan tumbuh. Jika kita ingin berurusan dengan Ye Chen, hanya mengandalkan guru saja mungkin tidak cukup. Jika kita bisa membiarkan ayah guru bertindak, peluangnya akan meningkat pesat. Kuharap begitu, Luo Qingyu tidak membantah. Kata-katanya mungkin kasar, tetapi kebenarannya ada di sana. Jika kita melakukan seperti yang dikatakan Ning Qianqian, keselamatan guru memang bisa dijamin. Namun dia ragu. Apakah makhluk yang sombong seperti tuannya benar-benar akan menyerahkan diri pada apa yang disebut tubuh overlord yang murni? Dia belum pernah melihat tuannya menunjukkan emosi romantis apapun. Meskipun tuannya sedikit berubah terakhir kali, dia tidak berani benar-benar memikirkannya seperti itu. Bagaimana jika itu hanya kesalahpahaman? Bingung, keduanya masuk rumah dan melihat Su Chen, yang sudah lama tidak mereka lihat. Luo Qingyu menatap adik perempuan junior kedua yang berpakaian indah dan mengangguk sambil tersenyum. Chen Er, kamu terlihat jauh lebih baik seperti ini daripada saat kamu berantakan. Sepertinya kamu mendengarkan apa yang dikatakan guru. Kamu adalah kecantikan alami, dan dengan sedikit berdandan, kamu akan menjadi lebih memukau dan menawan. Su Chen bergumam dan mengangguk sedikit. Apakah guru pernah mengatakan ini? Aku tidak ingat dengan jelas. Dia hanya tidak tahu kapan Yelang akan datang lain kali, dan dia tidak ingin muncul di depan Yelang tanpa mencuci dan berdandan, jadi dia sengaja berdandan. Ning Qianqian menatap kakak senior kedua dari belakang untuk waktu yang lama, mengerucutkan bibirnya, dan berjalan di sekitar ruangan untuk waktu yang lama. Sambil menunjuk ke sebuah kotak besar yang tersembunyi di pojok, dia bertanya dengan curiga, kakak senior kedua, apa ini? Su Chen berjalan mendekat, membuka kotak itu. Memperlihatkan ramuan konstitusi O10 di dalamnya, dan berkata dengan ringan, Yelang datang ke sini. Obat fisik yang dia berikan kepada kakak senior, kalian semua memilikinya. Yelang sudah ke sini? Kenapa kamu tidak memberitahuku? Luo Qingyu terkejut dan merasa bahwa dia telah melewatkan kesempatan besar untuk bertemu dengannya. Dia berbalik dan menatap Ning Qianqian dengan penuh kebencian. Ning Qianqian berteriak dengan tidak senang, kakak senior. Kenapa kamu melihatku? Aku juga menyesal. Jika aku tahu ini akan terjadi, aku tidak akan tinggal dengan kakak senior 5 dan 6. Bukankah aku merasa bahwa kakak senior keempat semakin dekat dengan jalan Bloody Mandragora itu akhir-akhir ini? Dan khawatir dia akan mengkhianati saya, jadi saya secara khusus berusaha untuk memenangkan hati kakak senior kelima dan keenam. Saya melakukan ini demi status masa depanmu kakak senior.
Omong kosong. Luo Qingyu melemparkan beberapa botol ramuan fisik ke Ning Qianqian dengan tidak senang. Minum ramuanmu. Aku tidak bisa menghentikanmu jika kamu tidak percaya padaku. Ning Qianqian juga tidak sopan. Dia mengatakan bahwa bisa meningkatkan kekuatannya dengan meminum ramuan jauh lebih mudah daripada berolahraga pagi-pagi dan larut malam. Dia mengambil ramuan itu dan mulai meminumnya dengan tegukan besar dalam waktu singkat. 5 atau 6 botol ramuan konstitusi 10 memasuki perut. Sebuah panas mulai mengalir di perut bagian bawah. Semua kotoran di anggota badan dan tulang mulai dikeluarkan dari tubuh di bawah peningkatan yang dibawa oleh ramuan ini. Luo Qingyu juga menelan 7 atau 8 botol dalam sekali teguk untuk sementara mencapai batas yang dapat ditanggung tubuhnya, jadi dia berhenti meminumnya. Dia menatap Su Chen dan bertanya dengan bingung, mengapa kamu tidak minum? Su Chen menundukkan kepalanya dan melirik obatnya lalu berkata dengan tenang. Aku sudah minum mencapai batas atas kakak senior. Kamu bukan tandinganku sekarang. Luo Qingyu tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Kamu dan aku seperti saudara perempuan. Bagaimana kita bisa menjadi saingan setelah kekuatan saudari-saudari yang lain ditingkatkan ke tingkat tertentu? Kita saudari-saudari dan aku akan bergabung. Dan bahkan jika kita bertemu dengan makhluk dengan tingkat yang sama dengan Ye Chen, kita akan bisa membunuhnya. Setelah Ning Qianqian meminum ramuan itu, kotoran keluar dari tubuhnya. Dia pergi ke meja rias untuk mencari kapas pembersih riasan dan namun setelah mengutak-atik meja rias beberapa saat, Ning Qianqian menyadari ada sesuatu yang salah dan segera berbalik dan menyarankan, "Kakak, bukankah keluarga Luo memiliki tempat pemandian? Ini dapat dianggap sebagai pesta penyambutan. Mengapa kita bertiga tidak pergi ke sana dan mandi bersama?" Luo Qingyu tidak menolak dan mengangguk setuju. Ketiga bersaudara itu bergegas ke klub pemandian. Karena itu adalah milik mereka sendiri, Luo Qingyu membuat reservasi terlebih dahulu dan memesan area tersebut untuk tamu VIP wanita terhormat. Tak lama kemudian, ketiga bersaudara itu mendapatkan apa yang mereka inginkan dan berendam di dalam bak mandi yang penuh dengan asap putih. Kerikil di bawah kakiku terasa sangat nyaman. Setelah berendam beberapa saat, Luo Qingyu terkekeh dan berdiri. Aku akan keluar dan mengambil beberapa gelas jus untuk menghilangkan dahaga. Saat Luo Qingyu pergi, Ning Qianqian menghampiri Su Chen, mengulurkan jari-jarinya, dan mengetuk titik-titik akupunktur di tubuhnya. Su Chen terkejut menemukan bahwa gelembung kecil muncul di permukaan air di depannya dan mengapung ke atas. Dia mengerutkan kening karena bingung, lalu menoleh ke arah Ning Qianqian, dan berkata dengan bingung, "Apa yang terjadi? Kenapa ada gelembung?" Dan tertawa terbahak-bahak dengan sikap bangga seolah tahu segalanya. "Ini adalah trik unikku. Jika wanita itu sangat cocok, melakukan ini tidak akan berpengaruh sama sekali. Tetapi jika wanita itu sudah tidak perawan, maka situasi tadi akan terjadi." Dia menatap Su Chen dengan licik dan menyeringai, "Kakak tingkat 2 senior. Apakah Yelang memanfaatkan fakta bahwa kakak senior tidak ada di rumah untuk menyerangmu? Apa kau sudah menjadi 13? Biar kulihat, jangan malu-malu." Dia menyelam ke dasar air dan bergerak maju untuk mencari tahu apa yang terjadi. Wajah Su Chen tiba-tiba menjadi dingin, dan dia mengangkat telapak tangannya dan menampar air di bawah. Peng! Air terciprat kemana-mana, dan suara gelembung yang menggelegar terus keluar dari mulut Ning Qianqian di bawah. Gelembung-gelembung itu mengapung ke atas dengan padat, satu demi satu untayan. Setelah beberapa saat, Luo Qingyu kembali dengan 3 cangkir minuman buah. Su Chen mengambil 1 cangkir dan menyesapnya dengan nyaman. Luo Qingyu memandang adik perempuan yang duduk di seberang Su Chen dan berkata dengan senyum pahit, "Qianqian, mengapa kamu bersembunyi begitu jauh? Ini, minumanmu." Ning Qianqian menggelengkan kepalanya dan menolak kebaikan kakak seniornya. Dia mengetuk titik akupunktur di bawah dada kirinya dengan jari, dan aliran air menyembur keluar dari mulutnya seperti air mancur berbentuk manusia. Bab 627 Para Sister merasa kasihan atas kesibukan Langzi. Ning Qianqian tersedak dan batuk, matanya merah. Dan dia menatap ke arah kakak senior kedua dengan penuh kebencian. Para senior sister lainnya paling banter hanya akan menakutinya, tetapi kalau soal senior sister kedua, dia benar-benar membunuhnya. Jika dia tidak memiliki cara untuk menyelamatkan nyawanya, dia pasti sudah mengambang di air ketika senior sister itu datang. Dia pernah menyelamatkan nyawa senior sister kedua sebelumnya, sungguh hina. Su Chen menundukkan mata indahnya dan menatap Ning Qianqian, wajahnya menjadi sedikit gelap. "Jangan salah paham, aku tidak menyiratkan apapun. Aku hanya benar-benar tersedak ketika Ning Qianqian melihat wajah kakak senior kedua tiba-tiba berubah, dia segera menyadari sesuatu, menyeka air matanya. Dan menekan keluhan di dalam hatinya, tidak mampu menunjukkannya. Kalau tidak, aku tidak tahu bagaimana aku akan disalahpahami di mata kakak senior kedua yang muda dan tidak berpengalaman. Kenapa? Mungkinkah itu? Mata Ning Qianqian tiba-tiba melebar menatap Su Chen lalu dengan cepat menundukkan kepalanya, aku tidak bisa menahan diri untuk tidak tersentak. Aku tidak menyadari bahwa kakak senior kedua biasanya bersikap tenang dan acuh tak acuh terhadap hal semacam itu. Tetapi ketika itu benar-benar berguna, dia bermain-main seperti ini. Apa yang kalian berdua lakukan? Luo Qingyu sedikit bingung. Dia tersenyum pahit menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Aku tidak tahu apa yang sedang Yelang lakukan sekarang. Dia sangat sibuk sehingga aku bahkan tidak bisa melihat bayangannya. Dia mengantarkan ramuan fisik yang berharga dan menghilang lagi. Dia sangat sibuk di luar, tetapi kita di sini menikmati diri kita dengan santai saat dia berbicara. Luo Qingyu merasa sedikit bersalah. Aku merasa seperti aku terlalu bergantung pada Yelang dan aku tidak tahu seberapa besar beban yang aku berikan padanya. Dia sangat sibuk.
Biarkan dia tinggal. Dia menolak. Su Chen berbicara dalam 3 kalimat, mengingat adegan hari itu yang masih jelas dalam benaknya. Dia jelas perlu bersandar pada dinding untuk berjalan normal, tetapi dia tidak mau tinggal dan beristirahat. Jika dia tidak begitu lemah hari itu sehingga dia tidak bisa bangun, dia akan mengikutinya untuk melihat apa yang Ye Lang sibukkan. Kian, dalam beberapa hari ke depan, kamu harus memberikan ramuan itu kepada setiap adik perempuan junior, sehingga mereka dapat meningkatkan kekuatan mereka secepat mungkin. Dengan keterampilan kita saat ini, sulit bagi kita untuk membantu Ye Lang. Hanya ketika kekuatan kita semua bersatu, kita dapat bekerja sama untuk mengerahkan kekuatan bertarung yang sebanding dengan kekuatan master. Luo Qingyu menatap adik perempuan junior kecil di hadapannya dengan serius dan berkata, yang bisa kita lakukan adalah berusaha sebaik mungkin untuk tidak mengecewakan harapan Ye Lang dan melakukan yang terbaik untuk membantunya dengan baik. Bahkan Ning Qian mengangguk dengan sungguh-sungguh saat ini. Dia merasa bahwa Ye Lang mungkin benar-benar berada dalam masalah selama periode ini. Kalau tidak, dia tidak akan menghilang tanpa sepatah kata pun. Kau tahu, dia pergi ke kota Tianhai bersama kakak seniornya hari ini. Selain menemani gadis-gadis Mandala Darah ke Kabupaten Jiangnan untuk menangani beberapa hal di sana, tidak ada jejaknya sejak saat itu. Agaknya Ye Lang saat ini pasti terjebak oleh masalah penting dan tidak punya waktu untuk melarikan diri. Ketiga saudara perempuan itu saling memandang. Bertekad dalam hati mereka untuk menyelesaikan instruksi Ye Lang sebanyak mungkin dan meningkatkan kekuatan beberapa saudara perempuan secepat mungkin. Hanya dengan cara ini aku bisa berdiri di sisi Ye Lang dan melindunginya dari angin dan hujan. Hiu. Ye Lang bersih di depan kafe dan tidak bisa menahan diri untuk menggigil seluruh tubuh. Apakah hujan mengenai Anda? Lin Xinyi memegang payung dan menunggu sampai Ye Lang berjalan di bawah awning di depan pintu sebelum dia melipat payungnya dan berjalan ke sisi lainnya. Menepuk titik-titik hujan di pakaiannya dan bertanya dengan khawatir, Ye Lang mencubit tangan kecil Lin Xinyi yang tanpa tulang menggelengkan kepalanya dan berkata dengan lembut. Tidak apa-apa, kurasa ada seseorang yang mengatakan hal buruk tentangku di belakangku. Dia melihat ke atas ke kafe di depannya dan bertanya dengan curiga, apakah kafe ini baru dibuka? Keranjang bunga di pintu belum disingkirkan. Ya, itu dibuka oleh teman baikku Xiao Yu dari kota Tianhai. Dia baru-baru ini membuka cabang dan memperluasnya ke Kabupaten Jiangnan. Lin Xinyi menggandeng lengan Ye Lang dan berjalan ke kafe. Dia melirik Xiao Yu yang sedang bermain ponsel di bar, dan berkata bercanda. Nyonya bos, kamu sangat santai sampai tidak tahu kalau ada pelanggan yang datang. Xiao Yu menundukkan kepalanya, ragu apakah akan mengirim pesan ke Ye Xiao. Tetapi ketika dia mendengar suara itu, dia mendongak dan melihat Ye Lang dan Lin Xinyi datang bergandengan tangan. Dia segera meletakkan teleponnya dengan panik dan bergegas menghampiri, berkata dengan suara gemetar. Xinyi, Tuan Muda Ye, mengapa Anda di sini? Selarut ini, dia merasa seperti sedang bermimpi dan masih ragu apakah akan menghubungi Ye Xiao. Akibatnya, saat ini semua orang sudah berada di depan pintu. Jika Lin Xinyi tidak berbicara, dia tidak akan menyadarinya. Lin Xinyi sudah memberitahu Xiao Yu tentang Ye Lang sebelumnya, tetapi dia masih merasa sedikit malu ketika ditatap. Dia merasa bahwa tindakannya memegang lengan Ye Lang terlalu intim, namun dia tidak melepaskannya. Dia terbatuk ringan untuk menutupi rasa malunya, dan menjelaskan dengan senyum asam, itu semua salah ibuku. Ye Lang akhirnya pulang. Tapi dia bersikeras untuk pamer ke semua bibi dan paman itu. Sekarang rumah ini seperti pasar sayur, berisik dan kacau. Aku takut Ye Lang akan merasa terganggu. Jadi aku membawanya ke sini untuk mengurus bisnismu. Dia tidak punya pilihan. Dia tidak bisa, bahkan dia tidak menyukai acara seperti itu. Semua kerabat keluarga Lin datang untuk Ye Lang, dan sanjungan dalam kata-kata mereka terlalu berlebihan. Saat itu dia teringat kedai kopi baru yang dibuka sahabatnya di Kabupaten Jiangnan, jadi dia segera membawa Ye Lang untuk mencobanya. Xiao Yu mengangguk dengan rasa bersalah dan menatap Ye Lang dengan sedikit ketakutan. Dia punya ide-ide kecil sendiri. Dia membuka cabang di Kabupaten Jiangnan dan tinggal di sini sendiri hanya untuk lebih dekat dengan Lin Xinyi. Dengan cara ini, mereka yang dekat dengan air akan menjadi yang pertama mendapatkan bulan, dan ada peluang besar bahwa mereka bisa mendapatkan manfaatnya. Contohnya, sekarang bukankah kita sudah bertemu dengan Tuan Ye? Tetapi ketika mereka benar-benar bertemu, dia khawatir dia akan meninggalkan kesan buruk pada Ye Xiao. Ye Xiao merasa bahwa dia terlalu banyak berencana. Mr. Ye, apa yang ingin Anda minum? Xiao Yu mengerutkan bibirnya dan bertanya dengan lembut. Ye Lang ragu sejenak. Seperti biasa. Kalau begitu, silakan masuk dan duduk. Xiao Yu mengangguk, menyapa mereka, lalu berbalik dan pergi ke meja depan untuk menyibukkan diri. Lin Xinyi dan Ye Lang duduk di dekat jendela dan menyaksikan gerimis di luar untuk sementara waktu. Lin Xinyi berbalik dan dia berkata dengan curiga, kedai kopi ini baru saja dibuka, jadi secara logika bisnisnya seharusnya cukup bagus. Bahkan di malam hari, seharusnya tidak begitu sepi. Lokasi geografis di sini sangat menguntungkan. Selain itu, bagaimana bisa Xiao Yu, bosnya, membuat kopi sendiri, dan dia bahkan belum melihat satupun karyawan. Orang yang cerdas ini tahu ada sesuatu yang salah pada pandangan pertama bab 628 penipuan Xiao Yu. Bukankah kita akan tahu nanti ketika dia datang dan bertanya? Ye Lang tidak menunjukkan terlalu banyak perhatian. Tetapi memegang tangan Lin Xinyi dan berkata sambil tersenyum, dalam beberapa hari saya ingin pergi ke ibu kota untuk jalan-jalan dan bertemu beberapa teman. Apakah kamu ingin ikut denganku? Pergi ke ibu kota. Lin Xinyi tiba-tiba menjadi gugup. Inikah saatnya bertemu orang tua?
Sejujurnya, sampai sekarang, hanya Yelang yang pernah datang ke rumahnya dan dia belum pernah ke rumah Yelang. Kamu tahu, keluarga Ye adalah raksasa mutlak di ibu kota. Apakah satu kalimat ini membuatnya sangat ketakutan sehingga dia tidak bisa tenang lagi dan tidak lagi peduli dengan keanehan Xiaoyu. Ini hanya untuk bertemu beberapa teman. Jika kamu tidak terbiasa dengan itu, maka jangan kembali ke keluarga Ye. Ketika kamu tidak gugup seperti sekarang, tidak akan terlambat untuk pergi. Bagaimanapun, cepat atau lambat kamu akan menjadi milikku. Ye Lang tersenyum dan mencubit punggung tangan Lin Xinyi. Tujuannya pergi ke ibu kota tentu saja untuk Ye Chen, sang putra takdir. Konflik antara Ye Chen dan keluarga Zhao telah mencapai puncaknya. Dalam beberapa hari terakhir sejumlah besar ahli yang dikirim oleh keluarga Zhao telah meninggal dan perang akan segera pecah tentu saja. Dia tidak bisa tinggal lebih lama lagi di Kabupaten Jiangnan sehingga dia harus pergi ke sana secara pribadi. Dia sudah membuat pengaturan dengan Liu Li dan mungkin akan segera berangkat ke ibu kota adapun Nanan. Taman kanak-kanak akan segera mengadakan acara menginap 3 hari 4 malam di taman kanak-kanak. Anak-anak lain akan tinggal di taman kanak-kanak, bukan hanya Nanan. Bahkan jika itu putriku, dia hanya bisa mengikuti pengaturan guru. Adapun siapa, orang baik, di balik layar-layar itu tidak penting, kan? Tentu saja, Lin Xinyi, gadis yang beruntung, harus dibawa serta. Bagaimanapun juga, untuk Ye Chen, ada beberapa hal yang harus dia ketahui. Jika tidak, Ye Chen akan bertarung di luar sepanjang hari dan tidak tahu bahwa Lin Xinyi sudah menjadi wanitanya. Aku terus memikirkan hal-hal yang membuatku bahagia sepanjang hari. Sebagai penjahat, dia tidak bisa menerima bahwa wanitanya terobsesi dengan pria lain. Wajah Lin Xinyi dipenuhi rasa bersalah dan dia berkata dengan canggung. Bukannya aku tidak ingin kembali bersamamu, hanya saja aku sedikit tidak aman, dan aku selalu merasa bahwa aku tidak pantas untukmu. Omong kosong apa? Ye Lang mengetuk dahinya dengan ringan karena kesal. Tepat pada saat ini, Xiaoyu datang dengan beberapa cangkir kopi. Sini duduk sini, Lin Xinyi tersenyum dan berdiri, menarik Xiaoyu yang hendak pergi untuk duduk di kursi seberang, dan bertanya ragu-ragu. Apakah kamu mengalami masalah? Kenapa tidak ada seorang pun di toko? Bahkan kopi pun harus dibuat olehmu, bos. Dia masih sangat berterima kasih kepada Xiaoyu. Jika bukan karena Xiaoyu, hubungannya dengan Ye Lang tidak akan berkembang sampai seperti sekarang ini. Dapat dikatakan bahwa Xiaoyu adalah mak comblang antara dia dan Ye Lang. Jika kamu kekurangan uang, aku bisa meminjamkannya kepadamu. Toko baru pasti memiliki permintaan dana yang besar. Aku sekarang memiliki saham di perusahaan. Dan dividen sebelumnya juga telah dikompensasi kepadaku. Lin Xinyi berkata dengan tulus, jika ada sesuatu yang bisa kubantu, jangan ragu untuk bertanya padaku. Xiaoyu menggelengkan kepalanya dan melirik Ye Lang dengan malu. Ini bukan masalah kekurangan uang. Seseorang sedang mencari masalah, kan? Apakah ini terkait dengan saran yang kuberikan padamu terakhir kali? Ye Lang melihat kesulitan Xiaoyu sekilas dan berbicara terus terang. Dia hanya penasaran. Bahkan jika itu menyebar seperti kanker. Itu akan membutuhkan sejumlah modal tertentu. Berdasarkan kekayaan Xiaoyu, itu tidak akan berdampak pada beberapa perusahaan dalam waktu sesingkat itu, kan? Xiaoyu mengangguk agak tak berdaya. Ini salahku. Aku bertindak terlalu jauh sebelum mengambil langkah terlalu besar sekaligus. Ini bukan langkah besar. Termasuk kedai kopi di kota Tianhai, bukankah kamu baru membuka 2? Membuka toko berantai dengan kecepatan ini hanya bisa dianggap sebagai pendekatan yang stabil dan hati-hati, kan? Lin Xinyi dipenuhi kebingungan. Hanya satu cabang yang dianggap sebagai langkah besar. Termasuk kedai kopi ini, saya sekarang memiliki lebih dari 70 kedai kopi di Kabupaten Jiangnan. Lebih dari 30 diantaranya sudah beroperasi, dan setengahnya sedang dalam renovasi dan akan segera dibuka untuk bisnis. Batch lain sedang menegosiasikan kontrak dan transfer toko, dan diperkirakan akan segera dibuka untuk bisnis. Xiaoyu merasa sedikit malu dan terlalu malu untuk berbicara tentang apa yang telah dia sibukkan selama periode ini. Mata Lin Xinyi membelalak lebih dari 70 toko. Berapa banyak uang yang dibutuhkan untuk berinvestasi? Belum lagi Lin Xinyi bahkan Ye Lang pun sedikit terkejut. Kau tahu, dia belum memberikan bantuan keuangan kepada Xiaoyu, setidaknya belum sampan. Tidak bisa dibilang ini langkah besar. Seharusnya dikatakan ini semua langkah besar. Sudah berapa lama sejak dia menyebutkan pemasaran beracun kepada Xiaoyu? Dengan sumber keuangan Xiaoyu, bagaimana dia bisa membuka lebih dari 70 cabang? Melihat Lin Xinyi dan Ye Lang sama-sama terkejut. Xiaoyu hanya bisa menjelaskan dengan jujur, sebenarnya, aku tidak punya uang sebanyak itu. Total kekayaan bersihku hanya lebih dari 10 juta. Tapi mitra yang kucari adalah orang-orang kaya yang memiliki toko, generasi kedua orang kaya, tetapi tidak memiliki banyak kemampuan. Mereka membeli toko. Lalu transfer mereka dan dapatkan uang sewa. Pada awalnya saya menandatangani kontrak penjualan dengan mitra pertama saya, membeli 5 toko sekaligus. Dan kemudian mulai merenovasi mereka. Kemudian, saya mulai mengajukan pinjaman bank melalui toko-toko ini. Ketika saya berbicara tentang kerjasama dengan mitra berikutnya, saya akan mengajak mereka mengunjungi kedai kopi yang sudah buka. Dengan cara ini, mereka akan merasa nyaman menandatangani kontrak pembayaran angsuran dengan saya. Mereka akan mendapatkan bunga. Dan saya akan memiliki dana yang cukup untuk diri saya sendiri untuk membeli peralatan dan mempekerjakan karyawan. Demikian pula batch toko baru ini telah dialihkan ke nama saya, dan saya juga dapat menggunakannya sebagai jaminan untuk mendapatkan pinjaman lain dari bank. Xiaoyu mencubit tangannya, bahkan tidak menyadari bahwa ujung jarinya memutih, dan berkata dengan suara bergetar, saya pikir selama kita mengikuti pemasaran semacam itu,
Kami akan dapat mengisi lubang itu dengan ban dan pihak kontraktor dalam waktu singkat. Tanpa diduga, saya mengambil langkah besar sehingga menarik perhatian seorang taipan kopi di Kabupaten Jiangnan. Dia mengancam saya untuk mengalihkan semua toko ini kepadanya dan menjadikan saya selirnya. Jika tidak, dia akan menjualnya kepada saya dan meninggalkan saya tanpa apapun. Dengan kata lain, selain pedagang kopi yang menyebabkan masalah bagi Anda, baik Ban maupun rekan Anda belum menyatakan ketidakpuasan terhadap Anda. Yelang tidak peduli dengan apa yang disebut sebagai taipan kopi, tetapi menatap Xiaoyu dan terus bertanya. Xiaoyu menggelengkan kepalanya. Tidak. Jika tidak ada yang menembak jitu saya akan dapat membayar mereka kembali segera. Bab 629 Generasi Baru Jenius Pemasaran. Yelang tersenyum dan menyesap kopi. Harus saya katakan bahwa Xiaoyu sangat pintar dalam hal ini. Tidak hanya dia memahami pemasaran jahat yang dia tanamkan padanya terakhir kali, tetapi dia juga menemukan kebenaran mendalam ini sendiri. Apakah dia melakukan kesalahan? Tidak. Tertulis hitam di atas putih dalam kontrak dan dengan jelas menyatakan bahwa uang itu akan dibayar kembali di masa depan, tetapi secara bertahap. Tetapi bagaimana jika terjadi kesalahan dan lubang itu tidak dapat diisi? Bagaimana jika Xiaoyu melarikan diri dengan uang yang dia dapatkan dari pinjaman toko? Ini berbeda dari penipuan terkenal di dunia paralel kecuali bahwa hal-hal yang dilakukan berbeda. Tetapi pada intinya persis sama, tapi Xiaoyu pasti tidak bermaksud berbohong, dia hanya mengambil langkah terlalu besar dan mudah terluka. Dia tidak perlu khawatir tentang hal yang muncul dan menghilang dari waktu ke waktu di tubuh Xiaoyu ini. Tetaplah bermain seperti ini. Jika Anda menemui masalah yang tidak bisa Anda selesaikan, Anda bisa memberitahu Sinyi secara langsung atau Anda bisa datang kepada saya secara langsung. Jika Anda kekurangan uang, Anda bisa membiarkan Sinyi berinvestasi. Yelang memberikan saran dengan tenang, tanpa ketidakpuasan apapun. Xiaoyu berbakat di bidang ini, yang membuatnya merasa berhasil. Setidaknya metode pemasaran toksiknya tidak diturunkan ke orang yang salah. Bagaimana dengan Anda, Tuan Ye? Apakah Anda tertarik untuk berinvestasi? Xiaoyu mengerucutkan bibirnya dan menatapnya dengan penuh harap. Bukannya dia benar-benar ingin mendapatkan uang Yelang. Yang paling penting adalah jika Yelang juga berinvestasi. Dia akan memiliki alasan untuk mencarinya di masa depan. Tidak seperti sebelumnya, dia selalu bergantung pada Lin Xinyi untuk mendekati Ye Xiao. Bagaimanapun, yang bergantung pada kekuatan eksternal. Jika Lin Xinyi menendangnya suatu hari nanti, tidak akan ada cara lain. Jarak antara dia dan Yelang